Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuru anfusina wa na'udzubillahi min hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimat ikhlas wa la dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bismillahi la yadurru asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Raditu billahi rabba wa islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Sekalian, di pagi yang luar biasa ini, hari Ahad tanggal 27 dan hari ini adalah tanggal 17 di bulan Dzul Qaidah. Dan insya Allah sekalian, kita akan segera masuki bulan Dzulhijjah. Artinya adalah kita akan masuki bulan kurban, di mana kita disarankan untuk berkurban bagi yang mampu ya. Yang belum mampu berazam supaya tahun depan bisa berkurban. Di materi bisnis yang saya berikan, saya mengajarkan pada ibu-ibu bahwa dengan hanya memakai produk HNI secukupnya saja setiap bulan, maka insya Allah sekalian tahun depan Anda bisa punya bonus dengan nominal yang sama untuk membeli kurban terbaik, seekor kambing atau domba yang besar, yang harganya sekitar 3,5 sampai 4 juta. Jadi besar gitu ya. Tapi yang besar lagi yang super ada di harga 5 sampai 6 juta. Atau mungkin bisa kalau Anda ngebut, serius, nggak pantang menyerah, no excuse, terus rajin rapat ke mentor, bisa kurban tahun depan Anda bisa kurban sapi limunsin yang harganya ratusan juta. Kita persembahkan kurban terbaik untuk Allah SWT ya, insya Allah. Dan sekalian, terima kasih sudah menyimak. Biasa kita akan lihat kalau di share linknya itu jam 4:30 pagi gitu, berapa orang yang hadir, dan mungkin di beberapa daerah masih subuh ya, di Pekanbaru, di Padang itu masih subuh jam 5. Jadi banyak teman-teman saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung karena masih menjalankan subuh di masjid. Dan ini yang menarik sekalian. Sebelum saya membahas penyakit ya, saya bersyukur sekali, bersyukur yang luar biasa ya, luar biasa ini begini sekalian. Kalau tanyakan apa kabar, alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah kenapa? Karena bagi mereka yang bersyukur akan tambah nikmatnya. Bersyukur yang pertama sekalian, saya berada di HNI ini karena iman dan Islam saya semakin hari semakin menguat. Kadang kalau saya ikut inaugurasi itu kalau saya ibaratkanlah home sharingnya, leader meetingnya para LED. Jadi semua LED dari seluruh daerah dipanggil setiap 2 bulan atau 4 bulan sekali, baik via online, Zoom, ataupun via offline gitu ya, di Jakarta, untuk bertemu dengan Dewan Syariah, untuk bertemu dengan Dirkom, komisaris, itu menjaga pertama ikatan silaturahim, penting. Jadi satu, yang kedua HS besar bahasa saya, kumpul apa top leader di HNI untuk mendengarkan taujih dari Dr. Mawardi, insyaallah. Nah, kadang-kadang saya itu merasa bahwa HNI itu ya Allah berkah banget, indah banget itu ya, rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Karena rezeki itu tidak hanya berupa nominal uang ya, bukan hanya seputar harta. Saya mendapatkan di HNI itu tidak hanya harta yang didapat. Jadi harta itu nomor sekian lah. Yang pertama adalah
Pertama adalah nikmat iman dan Islam, itu penting banget. Coba bagaimana hari ini banyak orang itu rajin ikut HS, sharing itu, setiap itu HS justru malah meningkat ibadahnya, meningkat sedekahnya dan sebagainya. Dan lebih baik sama keluarga yang lebih harmonis, yang istri lebih hormat pada suaminya, lebih sayang pada anak-anaknya, yang suami jadi lebih bertanggung jawab gitu kan, lebih perhatian sama istrinya dan lebih aware sama anak-anaknya, keluarganya, semuanya berubah dan itu diakui oleh keluarga saya pribadi. Perubahan saya itu cukup signifikan karena bukan gimana karena faktor lingkungan. Bapak sekalian hati-hati. Ya saya juga banyak istighfar ya. Apa yang Anda hari ini baca, apa yang Anda hari ini tonton, apa yang Anda hari ini pelajari, apa yang Anda hari setiap hari berkumpul, berteman, bersahabat, itu nanti 5 tahun ke depan Anda akan menjadi itu. Jadi kalau misalnya hari ini Anda nontonnya adalah nonton sinetron yang melo-melo begitu setiap hari, ya khawatirnya 5 tahun jadi itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya hari ini Anda membaca buku-buku yang bagus-bagus, motivasi dan sebagainya, 5 tahun ke depan Anda akan jadi itu. Dan yang menarik adalah siapa teman-teman Anda hari ini. 5 orang teman Anda menentukan masa depan Anda hari ini. Siapa sahabat-sahabat Anda hari ini. Gitu. Makanya saya lihat yang pertama iman Islam, iman dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Rezeki yang tidak kalah. Dan itu nggak semua orang bisa menikmati itu. Seperti kita ada paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib yang masalah ya. Itu beliau sampai meninggal pun tidak mau masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab yang dekat dengan Rasulullah, gitu kan? Itu juga sampai ini bahkan mereka musuhin Islam. Jadi nikmat iman dan Islam itu luar biasa. Bagaimana hari ini kalau saya hari ini saya lihat Anda seperti orang Jepang misalnya, itu dari misalnya gini Mas Haris nih, Pak Haris Munandar, ditanya Kang Dwi Purwanto dari ini, beliau udah komitmen sama Pak Dwi misalnya, pokoknya Pak saya pertengahan tahun 2021 ini periode Juli Agustus saya LED. Nah ketika sampai sekarang mungkin masih jauh gitu kan, masih jauh dan sebagainya, belum LED, daripada Pak Haris Munandar ini malu ketemu Pak Dwi mentornya, beliau bunuh diri seperti itu. Kayak di Jepang itu seperti itu. Jepang itu menjunjung harga diri itu luar biasa, seperti orang Bugis kalau mungkin ya. Harga diri lebih dari apapun. Orang Madura juga sama. Nah, maka saya lihat yang menarik, alhamdulillah kita punya Islam. Jadi kita nggak terpikir sedikit pun untuk bunuh diri, karena bagi mereka yang membunuh dirinya itu maka putuslah seluruh amal ibadahnya. Alhamdulillah ya, jangan sampai kita membunuh diri kita. Dan kedua adalah nikmat saudara-saudara yang baik-baik itu. Jadi teman-teman yang baik, orang-orang yang selalu mengingatkan dalam kondisi kebaikan. Kalau kita salah, diingatkan dengan ingatan yang tidak menyakitkan, tapi dia ingatan seperti herba masuk dalam tubuh, menyehatkan. Nah ini berkah luar biasa yang saya dapatkan di HNI. Dan Anda pasti merasakan itu. Bagaimana hari ini kita aktivitas di bisnis HNI ini, mempersaudarakan orang-orang jauh. Maka kadang-kadang mentor sama mitra itu sudah kayak abang adik, ibu dan anak, ayah dan anak dan sebagainya, itu banyak. Banyak yang mitranya dianggap ayahnya, dianggap ibunya. Saya merasa begitu. Saya punya ibu angkat banyak di hari ini. Mitra-mitra saya sendiri yang sudah memang luar biasa sekali. Yang saja pasti adalah karena kita terus aktivitas dan memperbaiki diri kita, keluarga kita menjadi lebih berkah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Itu yang sangat rezeki yang luar biasa. Rezeki yang sejatinya banyak orang yang sampai hari ini orang-orang kaya pun belum tentu bisa dapat. Sepakat misalnya. Kita berdoa ya Allah berikanlah keluarga saya keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, kebahagiaan, anak-anak yang qurrata ayun, cahaya dari
anak kita, anak-anak ceria, selalu sehat, anak yang soleh. Gitu. Insya Allah sekalian, karena saya yakin ketika hari ini kita berikan rezeki-rezeki yang halal, makan makanan halal, dan mereka melihat aktivitas kita di HNI, maka insya Allah sekalian, sesuatu yang halal itu akan menuju ke halal. Tapi kalau sudah sumbernya dari yang haram, naudzubillah. Ya sajalah nikmat sehat pasti. Nikmat kesehatan, nikmat yang paling dilupakan oleh banyak orang. Orang sering lupa dengan nikmat kesehatan itu. Mobil rusak buru-buru di servis. Mobil baret buru-buru dipoles. Mobil waya ganti oli, Pak. Waktunya ganti oli, segera diganti oli. Tapi orangnya sakit. Pusing-pusing dikit, jalan udah mulai ketoyoran, udah mulai nggak stabil. Itu dibiayai aja, dikasih obat-obat yang KW. Kalau Bapak sekalian, banyak bapak itu punya motor atau mobil. Ketika mereka servis, ditanya sama tukang servisnya, Pak, ini minta spare part yang asli atau KW? Pasti minta yang asli. Tapi ketika mereka sakit, saya lihat, itu rata-rata mereka minta obat yang asli atau yang KW. Yang KW. Apa itu KW saya lihat? KW itu obat kimia sintetis. Tapi kalau yang asli apa? Ya herbal. Obat herbal itu obat kimia ya asli. Jadi obat herbal itu obat kimia saya lihat. Bukan, karena kalau nggak ada kimia nggak bisa buat ini, nggak bisa buat obat gitu. Jadi itulah buat saya lihat hari ini kondisinya hari ini. Kesehatan itu sangat-sangat sangat-sangat tidak diperhatikan sama sekali beberapa. Yang terakhir adalah nikmat harta. Nikmat kita punya uang yang cukup untuk supaya tidak kita dihinakan banyak orang karena kita nggak punya uang. Dan umat Islam itu harusnya umat yang punya uang banyak. Sehingga kalau umat Islam itu punya uang yang banyak, itu kita nggak pusing bangun masjid, kita nggak harus minta sumbangan untuk bangun pesantren dan sebagainya. Dan hari ini pada pagi ini saya akan membahas satu penyakit yaitu diabetes ya, diabetes. Fakta, mitosnya dan sebagainya sampai nanti jam 7. Jadi saya berpikir begini, kalau pagi ini saya lari pagi nggak memungkinkan. Saya ke alun-alun nggak memungkinkan karena sedang di lockdown gitu ya. Banyak di tempat saya ini, di kabupaten saya ini lagi meningkat sehingga semua ditutup. Nah, daripada pagi ini gitu kan belum ada agenda, saya terpikir untuk dari tadi malam itu untuk bikin kajian ini. Ya, semoga ilmu yang saya sedikit ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf jika banyak salahnya, salah ngambil ilmu atau salah menyampaikan, tolong saya dijapri di WA pribadi. Tolong saya ditegur, tolong saya dikasih masukan, atau mungkin ada nggak sependapat dengan saya, nggak masalah, nggak harus sependapat sekalian. Nah, kita bisa berdiskusi, gitu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saya tolong menolong dalam kebaikan dan dalam kesabaran, ya. Jadi saya kita mulai ya sekalian. Saya kita mulai bersama-sama dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus. Yes. Enggak usah belum masak ya. Nah, dibangunin nggak bangun, Pak. Sekalian penting. Kenapa di HNI itu kalau tanya apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Harus baik. Itu berulang. Apa itu doa? Berapa banyak hari ini orang sakit? Berapa banyak hari ini orang-orang yang tidak sembuh dari sakitnya itu? Karena dia mengulang-ulang doanya. Bu, ini ada bubur. Selamatan anak saya. Aduh, mohon maaf Bu, saya gulanya tinggi, nggak boleh makan yang manis-manis gitu. Melihat yang manisnya nggak boleh. Jadi melihat yang manis-manis nggak boleh begitu. Kenapa? Takut gulanya naik. Oh, Ibu
punya diabetes, Bu. Iya, aduh kasihan, Bu. Udah berapa lama, Bu? Saya udah lama, Bu. Udah 10 tahun nih. Ini udah suntik insulin sendiri gitu. Jadi kalau makan kue itu saya timbang. Kue ini berapa kalorinya, berapa ininya, terus kadar diabetes saya berapa. Jadi saya beli ini, Bu. Beli alat tes untuk diabetes, Bu. Tes sendiri. Tes cetek, oh gula saya 200, berarti saya suntiknya sekian cc. Oh, gula saya 400 sekian cc. Aduh, ya ibunya yang ngasih kue, ngasih bubur itu, ya oh, Bu. Saya itu, Bu, dari dulu makan tuh nggak pernah pikir, coba. Bayang saya, bayang nggak? Bagaimana tubuh kita itu apa namanya? Mereka bisa jalan sendiri. Mereka bisa ngitung sendiri berapa kebutuhan gula kita dalam darah, berapa jantung kita berdetak sebagainya. Dan itu semua siapa yang memberikan koordinasi? Siapa yang ngatur mereka semua? Mengatur jantung kita, hati kita, ginjal kita, mata kita, otak kita, tangan kita. Siapa yang ngatur? Apa kita yang ngatur? Stres kalau kita ngatur seharian. Kita lagi meeting. Ayo paru-paru ambil nafas, bergerak. Ayo jantung berdetak supaya saya bisa masih hidup gitu. Ayo ini lambung mulai proses itu, enzim keluarin. Repot kan, tahu-tahu lupa, jantung harus suruh bergerak, matilah kita. Nah itu kenapa sekalian, ya luar biasa adalah bahwa semua organ tubuh kita itu bergerak itu bukan karena kita, tapi mereka bergerak karena Allah SWT. Nah konteksnya kalau dalam kaidah Tibbun Nabawi ya, kalau bisa kita adalah pengobatan Rasulullah SAW, itu ada 3 hal yang konteks penyakit itu. Yang pertama adalah bahwa ketika kita sakit maka Allah yang menjadi sumber penyembuhnya, tidak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sekalian, likulida'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Yang ketiga sekalian, dan Allah tidak akan pernah menurunkan obat dari barang yang diharamkan Allah SWT. Catat ini sekalian. Kalau itu dilanggar sekalian, bisa jadi kesembuhan Anda itu tidak dapat ridho Allah. Sehingga itu harus mengkonsumsi obat jumlahnya besar, banyak setiap hari bertahun-tahun sampai meninggal. Nah, maka hari ini, saat sesi kali ini sekalian, kita bareng-bareng berevaluasi. Ini materi bukan buat Bapak sekalian, buat saya sebenarnya. Karena ibu saya itu diabetes, mbah saya diabetes, dan mbah saya hari ini sudah meninggal. Tepatnya tanggal 4 besok itu 40 hari. 40 hari. Jadi meninggal, beliau luar biasa sekalian. Itu wah dasar lah. Keren gitu. Meninggal itu dalam kondisinya badai bersih, nggak ada cacat sebagainya. Dan meninggalnya sangat mudah. Dan saya ngiri sekalian, saya kadang-kadang berdoa, ya Allah, ini kalau saya meninggal nanti kondisi gimana gitu. Apakah nanti saya meninggal itu justru tetangga saya alhamdulillah, waduh, bersyukur, waduh bahaya. Ya Allah itu. Anda hari ini mendengar saya bukan karena hebatnya saya, bukan. Tapi mungkin karena aib saya belum terbuka. Dan hari ini saya minta kepada semua, materi seperti ini jangan terlalu terpukau dengan penyampaian materinya. Tapi tolong segera aplikasikan. Hari ini saya belajar bagaimana hari Tibbun Nabawi itu sangat luas, luar biasa. Sangat luas. Saya hari ini merasa bahwa saya masih harus banyak belajar. Salah satu sederhana, hari ini saya mengerjakan untuk menjaga kesehatan kita adalah, dan saya adalah pertama, saya rajin minum air hangat hari ini dan mandi air dingin. Jangan kebalik kesalian. Orang banyak-banyak itu rata-rata mandinya air panas, minumnya air dingin. Hati-hati itu. Air dingin itu tidak bagus buat tubuh dan dia bukan dia malah justru akan pertama amandel kita akan membengkak nanti. Kenapa? Amandel itu berfungsi untuk menstabilkan suhu. Pertama. Yang kedua apa? Pencernaan kita mati. Makanya kebayang kalau Bapak Ibu sekalian habis makan bakso yang pedas, lalu habis itu apa? Minum es teh manis. Luar biasa kan? Maka minum air hangat, mandi air dingin. Makanya tadi pagi begitu saya bangun, duduk dulu. Ingat sekalian,
Rasul mengajarkan ketika kita bangun itu jangan langsung berdiri. Jangan langsung berdiri. Duduk dulu, duduk, baca doa bangun tidur, baca 10 ayat terakhir di surat Al-Imran, baca doa, baru berdiri. Intinya sih supaya nahan, supaya tidak terlalu langsung berdiri. Karena kalau Anda langsung berdiri, langsung mandi, malah bisa kena stroke. Oh, saya mau ngamalkan sunnah nih. Begitu bangun langsung mandi, kena stroke. Maka bagi kalian, duduk dulu, begitu duduk, berdiri, kamar mandi, wudhu dulu. Kenapa wudhu sekalian? Supaya kita beradaptasi. Tubuh kita beradaptasi dengan dinginnya air. Ingat, tubuh kita beradaptasi dengan dinginnya air. Kita itu harus ada adaptasi sekalian. Kebayang hari ini Pak Nurdin, Ustaz Nurdin ini dari Tangerang, panasnya luar biasa sana. Lalu beliau pergi jalan-jalan sama keluarga Puncak di Vimala Hills, gitu. Di hotel vilanya HNI. Di situ dia yang dingin karena udah nyampe sore karena macet parah, itu beliau langsung tidur. Istirahat capek karena nyupir sendiri, capek tidur. Bangunnya itu langsung bangun udah sore-sore begitu, udah malam karena udah jam kosor kan itu ya. Nah, ketika malam itu waduh saya masih capek lagi, tidur lagi. Malamnya pasti kedinginan. Tapi kalau nyampe di puncak yang dingin, langsung bersih-bersih, mandi air dingin, wudhu, sholat, dan sebagainya, itu nanti malamnya insya aman. Itu namanya harus adaptasi, saya lihat. Itu kenapa kalau kita bahas itu sedikit tentang syariah, kaidah jamak qashar. Jadi kenapa kita kalau safar itu bisa jamak qashar? Karena begitu kita jamak qashar itu, kita nanti ada waktu untuk beradaptasi bagaimana lingkungannya, makanannya, begitu. Saya ke Manado atau misalnya ke Padang, biasa makan yang Jawa kan orang-orang makannya manis. Makanya banyak orang Jawa itu sebutnya manis-manis, termasuk saya ya. Mohon maaf satu diri ya. Jadi kebanyakan orang Jawa itu kebanyakan makannya manis-manis. Makanya ada namanya gula Jawa. Orang Jawa rata-rata adalah penyakitnya adalah diabetes. Apalagi misalnya orang Jogja, gudeg, getuk, itu semua manis. Benar-benar. Siapa yang udah pernah ini orang Jogja di sini atau yang pernah ke Jogja? Manis semua misalnya. Itu kalau orang Tangerang rasanya ini manis banget begitu. Sambelnya aja masih manis. Apalagi yang nyambel kan gitu. Nah, kalau orang Padang itu menunya kan rendang. Apalagi sambelnya itu kan sambel ada minyaknya digoreng, sambelnya itu pakai yang hijau-hijau gitu. Itu luar biasa. Sehingga di sana ada rumah sakit khusus stroke. Karena apa? Kolesterol, jantung, stroke gitu. Orang mana Pak? Orang Minang. Sakitnya apa? Kolesterol ya? Iya. Kok tahu Pak? Iya dari tempatnya udah ketahuan. Misalnya orang Sunda misalnya, orang Sunda nih, orang Sukadaun. Itu ya kata ya, karena suka asin, itu asam urat, karena ginjalnya bermasalah. Jadi sekalian, itu yang luar biasa. Makanya Allah SWT itu menumbuhkan herba-herba di sekitar kita. Saya cocoknya minum makan herba di daerah Indonesia, Jawa. Nah, itulah kenapa saya lihat herba HNI itu rata-rata dia sinergi. Contoh extra food, sinergi banyak banget. Ada herba lokal, herba dari Sumatera, dari Papua, dari Jawa, dan juga ada herba sunnahnya. Maka itu yang luar biasa. Ya kenapa saya coba untuk belajar. Semoga dengan belajar ini meningkatkan kapasitas diri saya. Nah, bagi sekalian yang belajar, jangan terpukau dengan hanya penyampaian saya begitu kan. Tapi bagaimana materi ini Anda bisa aplikasikan ke keluarga, ke mitra, dan semuanya. Jangan sampai begini ya Mas Alian. Kita hari ini berjuang ngejar, pengen jadi LED, pengen jadi platinum. Begitu jadi platinum Mas Alian, sakit-sakitan, terus meninggal. Siapa nggak benar mati gitu loh. Benar ya? Maka hari ini kita bahas satu aja penyakit itu diabetes, itu udah panjang kali lebar itu nanti pembahasannya. Apalagi nanti kalau udah diskusi. Biasanya kan kalau saya buka diskusi, itu bukan diskusi. Kebanyakan apa?
konsultasi gitu. Pak, ini kalau obat ini apa ya Pak? Obat ini apa Pak? Aduh, ini kemampuannya kok nggak berkembang gitu. Apa masalah saya? Apa saya yang salah ngajarnya atau gimana gitu loh. Nah, maka sekalian hari ini kita bahas itu. Jadi saya hari ini mencoba untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang sejatinya itu jarang orang tahu gitu. Ya tahunya kan pakai jenggot. Tapi kadang-kadang nggak tahu jenggotnya kenapa, buat apa begitu. Ya memang bagaimana Pak kalau nggak punya jenggot ya nggak apa-apa, itu kan sunnah gitu. Tapi kalau punya alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena sniper itu kalau punya jenggot itu dia nembaknya tepat banget. Satu itu. Yang kedua kalau kita sakit perut, nih ini jenggotnya ini di ujungnya yang bisa ya ujungnya di mut. Itu di situ ada enzim yang bagus untuk sakit perut. Itu luar biasa kan? Itu ada bakteri di situ. Jenggotnya ada bakteri baik. Jadi kalau kita hisap-hisap itu jenggotnya, itu sakit perutnya bisa yang bagi yang panjang. Kalau pendek gimana ya? Nggak usah di ini, ada Maghafid lah. Ini kan bahasa saya gini, kita itu pengen bahasa kalian. Karena di dunia ini kan gini, kalau kita sedikit flashback ke belakang. Zaman Nabi Ibrahim itu banyak penyihir, tukang sihir. Jadi Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan itu. Bagi mereka, wow sakti mandraguna, wajar itu Nabi, gitu loh. Zaman Nabi Isa itu pengobatan, Nabi Isa bisa bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Keren banget. Tapi yang menarik zamannya Rasulullah SAW itu orang pakai otak, pakai logika. Maka harus masuk otak supaya orang itu paham gitu loh. Maka ketika Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj itu kesempatan banget itu Abu Lahab itu, berapa Abu Jahal itu untuk menjatuhkan Islam. Jadi beliau Rasulullah itu suruh naik bukit, di bukit itu dikumpulkan seluruh orang Islam dan orang non Islam kumpul, lalu Rasulullah diminta untuk cerita tentang Isra Mi'raj. Cerita gitu, begitu cerita, coba Bapak sekalian perhatikan. Masa ada orang dari Mekah sampai ke Madinah, ke Masjid Aqsa itu dalam waktu 1 malam, apalagi sampai langit ke-7. Itu gila nggak itu? Semua orang goyang, semua orang bingung. Masa sih? Iya. Tapi karena otak kita yang nggak masuk aja. Otak waktu itu belum mungkin aja begitu. Sekarang aja sekalian kita dari Mekah ke Al-Aqsa itu penerbangan langsung direct itu nggak nyampe 5 jam. Sekarang 10 tahun lagi bisa jadi lebih cepat karena akan ditemukan pesawat yang nantinya itu terbangnya ke angkasa. Jadi kalau kita ke Amerika itu butuh waktu 20 sampai 24 jam. Nanti akan pesawat itu akan keluar dulu ke angkasa. Jadi lepas dari gravitasi bumi, itu bumi muter langsung begitu. Cuma 3 jam sampai Amerika. Next, itu lagi dikembangkan. Nah, karena otaknya belum masuk. Tapi luar biasa ada satu orang sahabat itu yang kemudian membela Rasulullah. Bahkan beliau bilang bahwa kalau seandainya Muhammad itu mengatakan di balik bukit itu ada musuh yang menyerang kita dan tidak terbukti, saya tetap percaya dengan Muhammad. Jadilah beliau As-Siddiq, di belakang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang menarik ke saya. Jadi kaidah itu kan saya hari ini sunnah-sunnah itu kadang-kadang hilang. Lihatnya itulah pakai jenggot, terus macam-macam lah. Tapi ada sunnah-sunnah yang digajarkan. Pertama, bagaimana Rasul dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah kalau Anda kerjakan, saya lihat, insya Allah Anda bisa sehat. Meskipun tidak seperti Rasul. Rasul itu sakit kan cuma 2 kali. Pertama disihir, ada yang mengatakan disihir, ada yang mengatakan waktu pas menerima wahyu. Yang kedua diracun. Yang menarik ini setelah saya pelajari ternyata racunnya itu super dahsyat, maha dahsyat. Bayangkan, itu kan daging. Jadi pas perang apa itu maksudnya? Itu ada wanita Yahudi nanya sama sahabat. Itu Rasulullah itu senangnya makan apa? Oh, Rasulullah itu senangnya makan daging kambing. Bagian apa? Paha atas. Cek. Daging kambing, paha atas. Tapi kenapa para sahabat itu makannya kambing, Rasulullah makannya kambing, tapi nggak asam urat, nggak kolesterol? Pernah dengar ada Rasulullah itu izin, nggak ada perang dulu ya, ini asam urat saya kambuh, begitu pernah dengar?
Atau Rasulullah itu absen nggak imam masjid, ada? Pernah? Ada nggak pernah dengar Abu Bakar sakit asam urat itu ada? Diabetes itu ada? Nggak ada. Kenapa? Sejatinya sumber penyakit itu bukan pada makanan aslinya. Tapi sumber penyakit paling kuat adalah spiritual, emosi, mental. Yang paling kuat lagi adalah hati. Faktor hati. Kalau kita itu dendam sama orang, ditipu sama mitra bisnis, nggak maafin dia, so, pokoknya seumur hidup, gua cari lo, begitu bahasa orang Betawi. Itu maka dendam, dengki, iri, sombong, angkuh, nggak bisa maafin orang dan sebagainya, itu yang membuat kita sakit tadi. Stres berlebih itu bahaya. Makanya banyak orang hari ini saya lihat, mereka itu olahraganya juga nggak terlalu kuat begitu kan. Makanya juga standar, tapi sehat-sehat luar biasa. Kenapa? Karena dari dalamnya itu hatinya itu bersih. Dan bagaimana sih mengobati hati sejatinya ya? Ala bizikrillah tatmainul qulub. Selesai. Jadi kalau hari ini ibu punya dendam sama apalagi sama suaminya gitu kan. Oh, katanya dulu pas menikah itu saya satu-satunya hari ini. Ternyata begitu menikah beliau, saya doang yang dipunya dia, nggak punya apa-apa itu. Ditanya, Abi, kenapa kok sekarang nggak punya apa-apa? Ya kan kamu satunya punya saya gitu. Nggak pernah jalan-jalan. Kenapa sih Pak ya nggak pernah jalan-jalan? Ya kalau cinta kan nggak kemana-mana, ya udah di rumah aja gitu. Nah, saya lihat kita pelajari itu dan semoga ketika kita praktekin sunnah-sunnah yang hampir ini jarang orang pelajari ya. Kalau ke sini ada dari Ustadz di sini ya, mau maaf saya kalau salah tolong ditegur, dijawab dan sebagainya. Wis, Pak Andi Amal lagi jogging, wis keren, lagi jogging. Saya sekali-kali pengen ya ngisi kuliah sambil jogging ya, tapi ngos-ngosan pasti. Jadi apa namanya? Yang menarik itu adalah Rasulullah itu sakitnya cuma 2 kali. Dan racunnya itu sangat kuat. Itu daging kambing dibuka aja sama sahabat, kecium sama sahabat meninggal langsung, mati itu sahabat Rasul. Syahid itu Rasul sampai menggigit. Begitu digigit dagingnya ngomong. Lalu dimuntahin. Itu aja bisa ngefek yang luar biasa. Jadi ada satu racun dari orang Yahudi itu yang sangat luar biasa sampai sekarang belum ketemu penawarnya. Itu racun yang diberikan pada Rasulullah SAW. Nah, itu faktornya eksternal semua, tidak ada faktor internal. Kalau kita kan, ya, mohon maaf ya, bukan kita ya. Banyak orang, saya jangan sampai kita doa gitu kalau kita ya. Banyak orang di luar sana itu sakitnya apa? Jantung, hati, kolesterol dan sebagainya. Dalam ilmu-ilmu yang dipelajari, TCMK, Tibbun Nabawiyah, penyebab penyakit dari luar itu sangat kecil mengintervensi diri kita. Mohon maaf, termasuk virus corona. Tapi kalau kita hari ini stres, begitu ada virus corona di suspek positif, wah ada stres, udah bayangnya mau meninggal aja begitu. Wah di karantina dan sebagainya, ya tambah drop. Stresnya itu yang membuat tubuh jadi drop gitu. Kalau imunitasnya turun, otomatis penyakit dia naik. Kalau imunitasnya tinggi, penyakit apapun tidak akan pernah datang ke rumah kita, datang ke tubuh kita. Nah, pembahasannya panjang nanti. Pembahasannya panjang, itu bisa 2 jam sendiri habis. Masuk ke diabetes saya lihat. Apa sih sunnah-sunnah yang membuat banyak orang kalau ketika ditinggalkan itu membuat banyak orang diabetes? Yang pertama saya lihat diabetes kalau kita bahas tentang faktor fisik ya. Atau apa itu diabetes? Diabetes itu sejatinya adalah meningkatnya kadar glukosa dalam tubuh kita. Jadi glukosa itu saya lihat itu adalah gula. Nah, pankreas itu adalah organ yang dia 2 muka. Maksudnya 2 muka apa? Dia punya 2 sel. 1 sel beta, 1 sel alfa. Sel alfa itu memproduksi glukagon. Sel beta memproduksi insulin. Kalau kita sedang lapar, maka glukagonnya yang aktif. Kalau kita sedang sedang kenyang, maka insulinnya yang aktif. Sih? Paham ya? Nah, saya menganalogikan supaya mudah dicerna, mudah dipahami. Jadi ketika sel beta itu adalah pabrik daripada
pabrik ya, pabrik, sebuah pabrik, lalu insulin itu adalah truknya, mobil boxnya, glukosa itu adalah bahan muatannya. Ketika glukosa masuk, maka insulin akan ngambil, lalu akan ditaruh di 3 tempat. Yang pertama di otot, yang kedua di hati, yang ketiga itu ada di pankreasnya, nggak salah ya. Pokoknya 3 tempat. Saya lupa yang satu. Nah, ketika kebanyakan glukosanya, kebayang ya, bahan bakunya banyak, Anda kurang gerak. Paham? Jadi apa ya bahasa ini? Stoknya banyak tapi di mana nggak ada. Stoknya banyak tapi pembeli nggak ada. Numpuklah dia di gudang. Tapi barang terus datang terus. Maka bingung dia, aduh gimana caranya ini? Maka lama-lama karena hati udah penuh dan sebagainya udah penuh semua gudangnya, ditaruhlah itu gula itu di darah. Kebayang bahasanya? Analogi kebayang ya? Nah, terjadi diabetes itu bisa jadi pabriknya rusak. Sehingga bahan baku itu tidak bisa dirubah menjadi tenaga. Yang kedua, bisa jadi, bisa lihat, itu mesin angkutnya yang rusak. Atau yang ketiga, terlalu banyak apa? Bahan bakunya. Maka apa yang kita kerjakan sebenarnya sekalian? Yang pertama, kalau kita bahan bakunya terlalu banyak, Anda terlalu banyak minum yang manis-manis, itu misalnya nggak akan diabetes. Kalau apa? Rajin gerak. Rajin gerak. Olahraga. Pak, saya nyuci, Pak. Saya ngepel, masak dan sebagainya. Berkeringat, itu olahraga nggak? Enggak. Kenapa? Otaknya sampai dumel. Wah, ini baju banyak banget, siapa yang bantuin saya ini? Nggak ada ini, nggak ada. Olahraga itu harus happy. Harus senang. Harus bahagia. Itu olahraga. Dan olahraga terbaik adalah sholat. Itulah kenapa Mas kalian, ketika Anda hari ini ada syariah untuk bangun qiyamul lail, sholat tahajud. Bersyukur hari tadi malam kita semua yang dibangun Allah SWT untuk bisa berdiri di malam sepertiga malam terakhir itu untuk sholat tahajud. Karena itu olahraga paling bagus luar biasa. Makanya sebelum ada sholat tahajud, baiknya memang wudhu dulu, lalu minum madu, air madu hangat. Cara paling gampang kalian coba. Terus sekarang siapa kalau bangun bangun itu badan capek-capek semua, ada? Pegel-pegel semua, ada? Dulu saya, Pak. Dulu, yang sekarang ya sekarang. Sekarang alhamdulillah enggak. Ada yang pegel-pegel semua kalau bangun tidur itu kayaknya berat banget ada. Kayak digebukin orang gitu loh. Males banget bangunnya ada? Ada, Pak. Ada. Itu kenapa bisa lihat? Karena malamnya itu Anda mengkonsumsi makanan berat. Jadi jedanya itu adalah sebelum tidur, 4 jam sebelum tidur, terakhir makan berat. Bahkan kalau malam itu bisa lihat harus makan memang. Malam itu harus makan, tapi jangan asumsinya apa? Makan nasi. Itu loh. Karena tubuh kita juga butuh tenaga kalau malam. Jadi kalau orang makan itu, kalau orang Jawa, kita itu sebutnya apa? Udah makan belum? Apa sebutnya? Nasi. Padahal udah makan lontong sayur, udah makan gorengan, disebutnya belum makan. Anak saya Pak, itu gak mau makan Pak. Padahal dia setiap hari makannya roti, snack dan sebagainya banyak. Paham ya? Malam harus makan Mas kalian, tapi makannya menunya jangan nasi goreng, mie instan, apalagi gitu loh. 4 jam Mas kalian sebelum tidur. Ada seorang ustadz, beliau dari Surabaya terbang ke Jakarta, sebelahan dengan ibu-ibu Konghucu, orang Cina pasti ya. Itu usianya 84 tahun. Itu jalannya masih tegak, naik pesawat sendirian, tidak pakai kursi roda. Itu naikin koper ke kabin itu sendiri, nggak dibantu pramugari. Begitu turun di bandara, dijemput sama suaminya yang usia 94 tahun saya lihat,
itu suami masih bisa nyopir sendiri. Saya tanya hari ini, ada nggak Bapak sekalian kenal dengan mbah-mbah, kakek-kakek yang udah 94 tahun lebih masih bisa nyopir? Ada? Kakek Hongkong lah. Hongkong ya. Kalau di Hongkong memang. Saya itu pernah naik Grab misalnya, itu sangat berkesan buat saya. Saya naik Grab, saya biasa kalau naik Grab itu ngobrol sama tukang Grabnya itu. Dalam rangka untuk PCA lah bahasa gitu. Saya tanya, ini Grabnya punya siapa Pak? Punya sendiri? Iya, alhamdulillah. Itu sudah sepuh. Singkat cerita saya lihat, itu ternyata dulu mantan bos bapak saya di pabrik. Saya mikir, ini kok mantan bos jadi tukang Grab gitu loh. Nah itu bosnya kemana? Duitnya dulu kemana? Yang dulu mantan bos besar di pabrik bapak saya gitu loh. Karena kenal dengan bapak saya, dengan om saya itu. Oh bapak ini masih itu anaknya? Iya Pak. Gitu. Nyampe rumah itu maghrib, ada remang-remang begitu, beliau itu belok kan harusnya begini ya, dia beloknya memutar dulu ke sana, sampai mau nabrak motor. Saya serem ya, wah ini usia udah 60 tahun lebih masih nge-Grab gitu loh. Dan ini 90 tahun lebih nyopir sendiri. Berarti kan masih sehat luar biasa. Penasaran saat itu ditanya, Bu, boleh saya tanya Bu, apa kebiasaan Ibu? Oh ya Pak, saya kebiasaannya lah makan berat 1 hari cuma sekali. Makan berat 1 hari cuma sekali. Kalau malam saya hanya makan gandum atau labu. Masya Allah. Itu sejatinya lah apa yang disuruh Rasulullah. Kalau malam makanlah labu atau gandum. Jadi kalau Bapak sekalian pengen sehat, malam itu makannya gandum, bukan tepung ya, gandum sama labu. Dasar luar biasa. Itu mereka kerjakan, sehat sampai usia 86 tahun. Banyak sebagian orang-orang Indonesia itu, sebagian aja ya, nggak banyak. Gitu. Sebagian. Itu ketika udah usia sepuh, itu udah susah jalan, udah dipaksa olahraga. Saya hari ini kenapa berusaha untuk rajin olahraga, saya meskipun belum istiqomah banget ya. Rajin olahraga kenapa? Jangan sampai hari ini kita ngelihat mbah-mbah, bapak-bapak di pinggir-pinggir jalan nyeker sambil menyeret kakinya belajar untuk jalan olahraga di saat dia udah telat. Tapi bagaimana Pak kata kunci olahraganya Pak? Biar membakar glukosa saya. Kata kunci olahraga itulah pertama, olahraga itu harus teratur. Jangan mut-mutan. Lagi musimnya sepeda, bersepeda. Semangat bersepeda, sekali sepedaan, besok enggak, nganggu lagi sepedanya. Lagi musimnya bulu tangkis, beli raket, bulu tangkis, besok diajak enggak ini pinggang saya nih sakit begitu. Nah ini penting buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nanti di usia 51 tahun pinggangnya nggak mau sakit, cuci piring itu jam 8 sampai jam 10 malam itu dihentikan. Jangan tunggu aja atau sebelum isya udah beres semua cuci piringnya. Jam 10 malam bolehlah ke atas. Tapi kalau jam 8 sampai jam 10 malam itu nyuci piring, itu nanti usia 50 tahun aja pinggangnya udah sakit. Nah, salah satu bagaimana supaya pinggang kita nggak sakit, salah satulah berjemur misalnya. Berjemur. Matahari berjemur, itu kalau di rumah saya itu matahari baru nyampe rumah saya itu, panasnya nyampe jam 10. Kebayang. Karena pohonnya banyak, jadi kekalangan pohon. Itu berjemur, matahari di belakang kita, terus kita seperti orang kuku, biar tulang kita itu kena dengan matahari. Nah banyak bayi hari ini dijemur, tapi yang jemur baby sisternya, ibunya nggak berjemur, jadi bayinya sehat, ibunya sakit-sakitan. Berjemur. Gitu ya. Jangan takut hitam Bu. Siapa yang takut hitam? Nah, hitam itu eksotis. Orang orang bule itu datang ke Indonesia. Begitu nyampe Indonesia dapat matahari langsung buka baju, dia berjemur, begitu. Nah, saya baru merasa ketika waktu di Spanyol, masih di daerah di Cordoba rasanya. Itu kan dingin terus, tahu-tahu ada matahari, kita langsung nyari matahari itu sambil berjemur. Oh, enak juga ya kena matahari, ya Allah. Saya tiap hari ketemu matahari sampai ngumpet, pakai sunblock, pakai masker biar nggak hitam gitu. Di sana matahari itu berkah banget, apalagi di Antartika sana nggak ada matahari.
Nah, itu yang biasa saya lihat. Itu hal sepele yang luar biasa. Nah, saran terbaik saya adalah sebelum Bapak sekalian makan atau minum, makan ya. Rasulullah mengajarkan untuk berwudu dulu. Intinya apa? Kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu sangat bagus sebelum makan sekalian, dan sudah makan. Coba ikhtiarkan itu kumur-kumur. Itu insya Allah luar biasa. Ini saya belum bahas makanannya ya. Baru bahas diabetes. Jadi kalau bahan bakunya berlebih, maka Anda harus bakar itu dengan apa? Dengan olahraga. Olahraga terbaik yang pertama adalah ini, Bapak berkuda. Berenang, Pak, berenang. Olahraga terbaik adalah berenang. Ya, ibu siapa yang belum bisa berenang? Cung. Saya. Jago, Pak. Aku mah jago berenang, mah. Jago berenang ya. Siapa yang bisa naik motor tapi nggak bisa berenang? Saya. Nah. Apa resikonya belajar berenang, Pak? Apa resiko belajar berenang? Hah? Tenggelam. Tenggelam. Siapa yang bilang tenggelam tadi? Kelelep. Kelelep. Renang kenyang air, Coach. Kenyang air, berenang. Saya nanya ke Saya, Pak Pak, Satudin nih, Satudin. Open mic loh. Open mic. Saya udah kangen banget sama suaranya nih. Yes. Nah, kalau antum ke kolam renang, itu kan kolam renang ada angkanya kan di itu pinggir kolamnya itu. Ya. Tiangnya itu 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, 3 meter. Antum milih yang berapa untuk belajar berenang? Yang 2 meter. 2 meter. Ya, tenggelam beneran kalau 2 meter. Ya. Gaya-gayaan kalau belum bisa berenang, masuknya 2 meter gitu loh. Kalau saya ngukur diri saya tingginya 170. Saya ngelihat dari banyak kolam itu, saya nyari mana? Nyari 1,5 meter. 5 meter. Iya. Kalau 1,5 meter, apa tenggelam tuh? Enggak mungkin tenggelam. Ada mah kenyang. Iya. Benar? Tapi hari ini coba, ingat Bapak sekalian, Anda belajar motor, nabrak nggak? Nabrak. Kesempet, jatuh, keguling, meninggal ada? Ada. Kesempet ada? Kredit ada? Banyak. Ada. Tapi kenapa hari ini Anda belajar motor yang resikonya lebih besar, itu bisa ikhlas jatuh bangunnya, tapi kenapa belajar berenang yang sunnah Bapak sekalian, yang sunnah, itu Anda nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada passion, belum ada kebutuhan, belum ada kepepetnya. Makanya kalau bahasa saya hari ini di materi bisnis, nanti di kelas bisnis saya sampaikan, bahwa kalau orang tidak ada passion untuk jadi LED, mau dikasih strategi apapun, nggak akan jadi LED. Karena dia nggak butuh. Tapi kalau ibu butuh, kepepet, yang dulu perempuan Solo gitu kan, kemana-mana dianterin karena karena takdir gitu. Suami bekerja, motor cuma ada 1 di rumah. Milih aja gini, kalau motor di bawah suami nih, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi saya nggak bisa naik motor. Apa jadinya? Ya sudah, nekat belajar naik motor. Supaya apa? Kalau pagi ngantar suami kerja, motornya dibawa pulang, bisa buat antar mana-mana. Tapi kalau ibu belajar belajar naik motor, luar biasa. Mak-mak banget kan? Di gang langsung sliver gitu. Ada sennya kiri, dia belok kanan. Ada dia berhenti dulu buka HP di tengah jalan gitu. Itu bukan saya, Pak. Bukan, kan Mbak Bulisti kan di Hongkong nggak naik motor toh, naiknya tem gitu. Nah, itu menarik buat saya, berenang. Olahraga bagus kita berenang. Yang kedua apa? Berkuda. Jadi saya berazam ya, saya pengen punya rumah tipe 21 minimal. Rumah 2 lantai, 1 kolam renang. Amin. Ada yang punya kolam renang di sini? Di apartemen di bawah ada, Pak. Ada di bawah. Kali, Pak. Ada punya orang, Pak. Punya orang. Ada Pak kolam renang anak-anak itu pakai karet kan? Di sini jadi, kalau mau renang ke laut yang bebas, Pak. Laut bebas ya. Kenapa misalnya berenang itu penting? Karena ibu-ibu itu butuh olahraga, dan olahraga paling bagus buat ibu-ibu berenang.
Ya, Gitu. Pak. Gitu ya, Nah, Pak. nggak mungkin ibu-ibu tuh pakai baju bikini berenang di kolam campur gitu. Tapi kalau di rumah sendiri, terproteksi yang dilihat cuma suami anak-anaknya belum, misalnya anak-anak pada sekolah misalnya gitu ya, di rumah cuma berdua doang. Makanya saya bilang saya tuh senang punya anak banyak dan pengen punya anak banyak. Kenapa? Pengalaman dari orang-orang yang punya anak banyak itu, ente kalau punya anak yang banyak, kenapa bang? Kenapa? Anak aneh itu 4. Sekarang kakak ada di rumah, itu gua ada di rumah berdua doang sama istri. Semua pada tinggal di masing-masing, sepi. Itu maka cucu itu ya Allah, kalau cucu datang itu senangnya luar biasa. Oh gitu ya, iya. Minimal 4 ya, iya. Kalau 4 itu nanti kalau kita meninggal ada yang gotong kita gitu loh. Jadi berapapun banyaknya anaknya itu nanti sepi itu. Nah, kalau udah anak pada sekolah, pesantren udah selesai. Nah, di rumah kan sendiri berdua nih, berenang kita, berenang sambil ngopi, gitu kan. Enak kan? Aduh, enak ya bayangnya, Pak. Gimana Pak kalau berdua? Hah? Kenapa, Bu? Berenang di mana kalau berdua? Ya di rumah sendiri lah, bikin kolam renang di Kolam halaman. renang. Kolam renangnya kecil, kolam renang kecil. Ya, Ustaz, kalau mimpi jangan tahu tanggung-tanggung. Kalau bisa Ya. gede, kenapa harus kecil gitu loh. Betul, Pak. Kolam Tat. Ini, saya cerita sedikit deh. Saya diundang Pak Haji Rafiq Hananto. Diundang untuk ngisi acara di rumah beliau. Yang menarik itu, beliau itu kalau bikin acara kadang-kadang di rumah. Di di ruang tamunya. Itu muat 300 orang duduk. Waktu belum pandemi. Pagi-pagi sebelum pada datang sebelum datang, itu saya berenang. Anak-anak pada berenang. Kolam renangnya lumayan 12 meter kali bolak-balik. Habis berenang mereka mandi kamar mandi, ada kamar mandi khusus untuk berenang. Dan ada kamar khusus untuk ganti baju. Keren banget ya Allah nih. Rumah gede banget itu. Saya sama adik saya itu berantem, bro, beli mobil apa ya, Pajero atau Fortuner? Di situ ada dua-duanya. Ada Pajero, ada Fortuner, ada Land Cruiser, ada Ferrari belum ada. Ada Alphard, ada Land Rover, tinggal milih. Ya Allah, ini banyak banget nih mobilnya ya. Tapi kerennya adalah beliau penyumbang terbesar di Purbalingga. Pak Rafiq itu saya lihat, ini off the record ya. Dia cerita, saya itu kalau masjid itu bangun, saya paling orang yang tidak dikasih tahu. Saya pernah datang ke DKM. Kenapa saya nggak dikasih tahu, Pak? Kalau masjid bangun, sini Pak, mohon maaf Pak, kalau Pak Rafiq nanti tahu Pak, itu semua biaya pembangunan masjid Bapak semua tanggung. Jamaah lain nggak ada yang disisain gitu loh. Jamaah lain mau nyumbang itu nggak disisain karena udah selesai semua. Begitu bangun datang pasir, datang semen, semua lengkap. Dari Pak Rafiq semua. Nah ini saya nggak kasih tahu dulu, biar jamaah lain itu ada kesempatan untuk berwakaf. Wih luar biasa. Dan Pak Rafiq cerita, tahu nggak sumber pendapatan pertama yang paling besar di saya dulu itu HNI. Saya punya perusahaan macam-macam itu, tapi HN ini yang luar biasa sampai sekarang. Jadi inilah yang buat saya menarik bahwa saya kenapa kok semangat banget sih Pak? Ya saya teman-temannya ketemunya Pak Haji Rafiq Hananto, Ustaz Buya Muslim, Dr. Mawardi, terus Pak Fili, Pak Wisnu, Pak Basit. Ya semoga 5 tahun ke depan saya bisa duduk bersama dengan mereka, yaitu PLC HN, amin. Kita bisa lihat ya. Maka sekalian berkuda, memanah, yang paling mending lari pagi. Itu olahraga. Supaya apa? Cadangan glukosa yang ada dalam tubuh kita itu terbakar. Kenapa nggak terbakar? Ya gimana mau kebakar? Ibu-ibu ke depan dikit aja naik motor. Coba antarin Bang. Ya, antarin apa? Kenapa? Itu sabun habis di rumah. Mau nggak belanja kita nih. Sabun, ini apa habis nih. Begitu mulai motor pelan-pelan, itu biar anak gak ikut. Tahu-tahu kedengeran, anak pada ikut. Dua-duanya ikut yang kecil-kecil. Begitu nyampe Alfamart Indomaret begitu, mau beli sabun doang. Iya mereka udah belanja. Kiderjoy lah ini boros. Makanya saya bilang, makanya Bu, ibu itu kalau mau hemat, jadi stokis lah ini halamat. Jadi beli sabunnya, odolnya, deterjennya, terus ada maskernya, semua itu di rumah sendiri Bu.
Jadi ibu nggak perlu keluar rumah, aman Bu, nggak perlu naik motor. Dan yakin kalau ibu belanja itu belanja di rumah sendiri itu tidak harus mengeluarkan budget lebih. Gitu, Pak. Iya. Nanti kalau saya buka stokis siapa yang beli? Ya kita sendiri yang beli. Kita kan butuh sabun, kita kan butuh odol, kita kan butuh deterjen. Ya udah stok aja buat stok pribadi. Taruh di ruang tamu. Gitu. Iya. Jadi kalau jadi stokis itu jangan mikir-mikir siapa yang beli. Pasti yang beli. Orang kita juga butuh. Dan hemat. Terus ada bonusnya loh, Bu. Nah, sekalian, penting itu olahraga. Kalau itu numpuk glukosanya. Tapi yang menarik kalau itu mesinnya rusak, pabriknya rusak. Kira-kira pabrik rusak kenapa, Mas Alian? Ya, siapa yang pernah kerja pabrik? Mesinnya rusak kenapa? Tahu nggak kenapa? Sambil saya minum herba. Jarang diservis, Tat. Ya, servis. Apa lagi? Kurang perawatan. Nah, perawatannya saya kalau pagi biasa minum minyak zaitun kecil gini. Dipaksa kerja. Suplemennya tidak dipenuhi. Apalagi? Produksinya disesuaikan dengan Kapasitas. Oke, kita kebutuhan. Kebutuhan ya. Pabrik sel betanya itu rusak. Itu karena apa? Bisa lihat. Yang pertama, faktornya apa? Dia itu nggak dikasih nutrisi, nggak dikasih bahan baku, atau nggak dikasih bahan bakar. Kebayang? Mesin beroperasi, tapi nggak dikasih bensin. Dikasihnya malah dikasihnya malah yang lain. Atau beli bensin eceran di pinggir jalan dulu, yang dicampur dengan yang lain-lain. Yang motornya rusak gitu loh. Apa itu sumber nutrisi kita? Makanan. Jadi pankreas kita, jantung kita, ginjal kita, semua bekerja untuk kita tiap hari dan kita nggak ngatur dan kita bukan punya kita itu jantung. Siapa yang ngaku itu jantung punya kita? Kalau jantung punya kita, misalnya, coba suruh berhenti. Jantung berhenti 1 menit aja, langsung almarhum itu. Nggak bisa, Bu. Kita ini bekerja aja nggak bisa diatur, nggak bisa. Mereka bekerja, mereka kendaraan yang dititipkan oleh SWT untuk kita. Maka kenapa ketika kita meninggal itu badannya itu tinggal di tanah, ruhnya keluar gitu loh. Maka kita itu sebenarnya manusia itu nggak perlu belajar ilmu rawarontek. Tahu Ibu bahasanya rawarontek? Orang Jawa. Nggak tahu, cuma pernah dengar, Pak. Rawarontek itu kalau perang atau berantem gitu di tangannya kena barang putus nggak mempan putus disambung lagi nempel lagi gitu. Dan dia panjang usia rawarontek itu katanya begitu. Nah itu kan pakai jin dan sebagainya. Ini nggak usah pakai rawarontek. Ruh kita itu kan dia berpindah doang dari alam ruh, alam rahim, dunia, alam kubur, alam barzah begitu, surga neraka gitu kan. Nah, badan ini tinggal dan badan ini dititipkan, diamankan pada kita semua. Pertanyaannya Bapak sekalian, kalau Anda punya mobil, dipinjam adiknya, mobil kesayangan dipinjam adiknya, kita kasih, pulang penyok-penyok, kira-kira besok boleh nggak minjem lagi? Enggak. Nah, tubuh kita hari ini bisa lihat itu titipan. Kendaraan, titipan dari Allah SWT. Kalau pulang ke sana nanti, penyok-penyok gimana? Mohon maaf ya, naudzubillah, semua kita semua nggak dapat hari ini, sampai 7 keturunan. Tangannya kena gangren diputus. Jadi orang kalau diabetes, udah kronis saya lihat, udah kronis, itu bisa jadi gangren. Gangren itu busuk tangan. Saya dulu menangani begitu, ya Allah Bu, Bapak sekalian, saya hari ini kenapa? Bukan pertama alasan saya kenapa hari berhenti jadi terapis. Saya berhenti dari terapis itu karena begitu saya menggantungkan dari maisah terapis itu kadang dilema juga. Ketika banyak pasien itu alhamdulillah ya Allah rezeki saya lancar, ya Allah orang sakit jadi rezeki.
ada dua hal yang nanti kalau Baitul Mal berdiri, kata Rasulullah ini, Baitul Mal berdiri, dua hal ini haram ditarifkan. Dua hal yang di Baitul Mal itu kalau berdiri haram ditarifkan. Pertama apa sekalian? Pertama adalah pendidikan. Jadi kalau pendidikan, nanti kalau Baitul Mal yang berdiri, itu pendidikan wajib gratis. Yang kedua apa sekalian? Yang kedua adalah kesehatan. Sebelum Baitul Mal berdiri ya masih tarif boleh. Nah, ketika saya ngebekam kan pakai tarif, ditanya. Nah, repotnya ada bagi sekalian itu pertama alasan itu membuat orang sakit jadi pemasukan itu kurang bagus. Yang kedua apa? Ketika nggak ada pasien, saya berdoa ya kok ini nggak ada pasien gitu loh, nggak ada orang sakit. Coba saya lihat kalau semua kita sehat, semua kita jadi dokter sendiri. Satu kotak semua sehat. Itu kira-kira rumah sakit gimana? Dokter gimana? Bidan gimana? Kalau nggak ada yang suspek corona, kira-kira itu APBN-nya keluar nggak tahun depan? Nah, itulah kenapa sekalian hari ini kita bersama HMI pengen berjuang untuk bagaimana caranya setiap rumah di rumah kita itu lahir seorang dai, seorang pejuang, penghafal Quran, dokter. Gitu. Insya Allah kalau informasi tidak salah, sebentar lagi akan dibuka di Undip di Semarang ini, Dokter Tibun Nabawi, kuliah Dokter Tibun Nabawi. Siapa yang pengen ikut kuliah Dokter Tibun Nabawi di Undip, Universitas Diponegoro? Satu pengen ikut. Tahu syaratnya? Tahu syaratnya? Apa? Yang pertama harus hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Pertama. Yang kedua, hafal minimal 200 hadis. 200 hadis apa? Karena dulu saya lihat ada rumah sakit Islam pertama di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid. Itu pertama namanya Bimaristan. Tulis ya. Rumah sakit Islam pertama di dunia yang dulu sebelumnya tidak ada, itu namanya Bimaristan. Hospital itu baru ada ketika di abad 13 di Prancis. Bimaristan itu ada di kalau nggak salah di abad ke-8 di Harun al-Rasyid itu. Di Khalifah Harun al-Rasyid itu membuat namanya Bimaristan. Rumah sakit Islam. Bimaristan Jaya abad ke-12 maka ditiru menjadi hospital. Pernah dengar sejarah ini Mas Ari? Belum kan? Nah, yang menarik adalah di Bimaristan itu mendirikan rumah sakit atau Bimaristan itu ada syaratnya. Jadi kalau orang ahli dulu Ar-Razi dan sebagainya itu Bimaristan itu di satu kota karena di Baghdad, di Persia dan sebagainya, itu beliau bawa daging ketancepin. Lalu ditanam di pojok-pojok tanah itu. Tanah yang mau jadi rumah sakit. Calon tanahnya. Itu begitu ditanam itu ada kok dagingnya jadi kuning, hijau-hijauan, nggak jadi bisa nggak boleh begitu. Di situ nggak boleh. Ini kayak tanahnya jelek, ini tanahnya banyak bakterinya, nggak boleh. Itu luar biasa sekali. Untuk bikinnya aja susah. Nah kalau di Indonesia kan untuk bikin rumah sakit yang penting strategis bikin begitu. Benar. Nah itu yang beda misalnya. Di Bimaristan itu total free. Bahkan kalau saya sakit masuk Bimaristan, selama saya sakit, keluarga saya karena saya sakit nggak bisa bekerja, keluarga saya itu makannya semua kebutuhannya ditanggung oleh Bimaristan. Keren apa keren? Dahsyat nggak kalian? Bahkan banyak orang yang pura-pura sakit sehingga dia datang ke Bimaristan, dia dikasih baju baru, dikasih makanan enak-enak, dirawat. Lalu begitu 3 hari kemudian dokter datang, dikasih surat. Waktu bertamumu sudah habis 3 hari. Ini pulang. Kalau saya ada di Bimaristan sekalian, kalau saya capek lelah, saya ke sana gitu loh. Kalau ada tapi itu luar biasa. Kebayang sekalian. Jadi orang masuk rumah sakit itu nggak mikir berapa biayanya ya, berapa ini ya, udah horor duluan. Apalagi kayak saya yang nggak punya BPJS. Gitu.
Ya alhamdulillah ya di HRI gitu kan. Jadi, Pak ini istrinya mulainya di mana? Kelas berapa nih bangsalnya? VIP apa kelas 3, kelas 2. Ada nggak Mbak yang VIP begitu? Berapa sih VIP-nya? 850. Oh, cuma 850 doang. Nah, kirain mahal banget di sini. Oh, itu karena gara-gara efek HRI Mas Aldian. Jadi di Maristan. Jadi kalau misalnya ada kebidanan misalnya gitu ya, kebidanan itu ya semuanya ibu-ibu semua. Dan di Maristan itu harus ada apa? Harus ada 3 kolam dan 3 kebun, 3 taman. Jadi kamarnya itu madep taman. Bahagia nggak Mas? Ada kisah anak kecil itu sakit, dia sakit. Lalu masuk di Maristan, pulang sekolah masuk di Maristan. Lalu ayahnya dikasih surat sama anaknya. Ayah, jangan nyari saya sedang di Maristan. Nah, dia kasih lokasinya, mapnya itu. Nanti begini sampai situ. Dia tuh situ jangan takut ya di sana. Karena apa? Dia heran. Begitu masuk kamar anaknya yang sakit itu, ada guru sedang ngajar. Jadi Bima Lisan itu kalau ada anak sekolah sakit, maka Bima Lisan mengundang guru untuk ngajar anak tersebut selama sakit supaya apa? Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Keren apa keren? Dahsyat ya. Nah, itu hebatnya dulu Islam. Bedakan sekarang dengan hospital sekarang. Bedakan dengan rumah sakit sekarang. Jauhnya luar biasa. Itu Islam misalnya. Nah, makanya hari ini itulah Islam hari ini misalnya. Wah, ada kucing di bawah saya, kaget saya. Nah, seperti itu saya lihat Islam udah semua diatur lengkap. Banyak orang mengatakan, Islam tuh nggak ada kedokteran, Islam tuh nggak ada ini. Oh, jangan salah. Itu. Makanlah di muka bumi ini. Jadi bahasa sederhana gini. Makanlah ketika selera dan berhentilah ketika selera. Bisa dipahami? Makanlah ketika selera, berhentilah ketika selera. Bisa pahami? Jadi boleh nggak makan sate? Boleh. Yang penting jangan berlebihan. Maka saya bilang, kalau makan durian, makan sate itu, sate satu biar nggak kolesterol. Tahu sate apa? Jangan sendirian. Ngajak yang lain bareng-bareng. Jadi bahagia kita ngobrol, makan, ketawa-tawa begitu kan? Fresh. Makan enak, badan pulang sehat gitu. Nah, ada mitra ini kemarin yang saya dijamu, alhamdulillah dapat sate dan sebagainya. Saya tuh gini, Bu, tulisin di sini pakai banner atau apa. Jangan takut makan sate. Ada minyak zaitun HNI. Begitu. Jangan takut kolesterol, jantung, ada minyak zaitun HNI. Selesai sekalian. Asal ada rutin minum minyak zaitun, selesai. Karena minyak zaitun itu dia mengandung dipsqualen. Dia sangat bagus. Maka rajin-rajinnya minum minyak zaitun. Dan minyak zaitun yang terbaik itulah namanya ekstrak virgin olive oil. Ada kata virginnya. Kenapa? Karena dia perasa pertama. Apalagi minyak zaitun yang dia tumbuh di tanah para anbiya. Tahu sejarahnya kurma ajwa, Mas Alin? Siapa yang sering makan kurma ajwa? Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa setiap malam, maka dia akan terbebas dari sihir dan racun ketika pagi. Barang siapa makan kurma ajwa 7 butir ketika pagi, maka Mas Alin dia akan terbebas dari sihir dan racun sampai malam. Yang terpenting Mas Alin, kalau makan kurma, tolong dikupas kulitnya. Jadi kan ada kurma itu ada kulit yang ari itu. Dikupas kulitnya. Kenapa? Kulit kurma itu panas. Nanti kalau kita makan, dia nanti jadi menyayat bagian lambung kita atau usus kita. Bagi mereka yang punya asam lambung tinggi, nanti jadi panas itu. Itu kenapa Rasul itu sangat suka dengan rendaman kurma. Rendaman kurma. Kenapa? Karena dengan rendaman kurma itu bisa lihat dikonsumsi. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau di Indonesia bisa lihat sangat bagus, sangat cepat sekali untuk bakteri. Makanya di Indonesia tidak boleh lebih dari 18 jam rendam kurma. 18 jam lewat jadi homer, haram. Oh, gitu. Nah, paling enak, paling gampang kalau belum sempat malam udah ngantuk dan sebagainya, ambil aja sari kurma. Healthy Dates dari HNI atau Date Syrup. Ada yang nanya, Pak, apa bedanya Pak Healthy Dates dengan Date Syrup? Harganya gitu. Murah mana Pak Date Syrup gitu. Tapi khasiatnya gimana? Khasiatnya sama.
Jadi awal-awal kenapa ada dead sirup nih, ini cerita sedikit. HNI belum bisa menjadi distributor tunggal di Indonesia. Syarat untuk jadi distributor tunggal di Indonesia, kita kan di daerah Abu Dhabi masalahnya. Itu kurma terbaik di Indonesia, di dunia yang kita ambil tuh. Itu adalah harus belanja minimal 1 bulan itu 21 kontainer. Sedangkan kemampuan HNI baru 1 kontainer untuk 3 bulan. Kebayang? Belum cukup duitnya gitu loh. Nah, siapa yang bisa 21 kontainer setiap bulan? Amerika. Saya tanya hari ini, Amerika banyak mana? Muslim atau non-muslim? Non-muslim. Tapi kenapa pasar kurma di sana tinggi? Bahkan habatus sauda itu kalau nggak salah dipatenkan oleh Amerika. Mereka lebih tahu khasiatnya dulu, Pak. Nah, itulah menarik sekalian. Mereka itu meninggalkan kitabnya kuat. Kita meninggalkan kitab kita lemah. Kita lebih senang sama yang insan-insan. Itulah kenapa sumbernya harus bersih. Sumbernya harus bersih. Maka begitu perusahaan pertama tuh Healthy Dates ini belum bisa suplai karena kita jadi begitu era HNI tahun 2014-an itu kalau nggak salah, itu langsung banyak LED muncul, agen bertumbuh sangat cepat, permintaan tinggi. 1 kontainer yang disiapkan untuk 3 bulan habis dalam 1 bulan. Perusahaan langsung bingung nih, gimana caranya nih, apa? Karena kosong langsung sel kurma, berhari-hari bahkan sampai sebulan lebih. Lalu perusahaan ngambil di perusahaan sebelahnya. Jadi yang satu level tapi perusahaan sebelahnya. Namanya Dead Zero. Cuma bedanya taste-nya berbeda. Taste-nya berbeda. Rada asam dikit. Datanglah Dead Zero sebagai solusi sari kurma. Itu ceritanya begitu, Bu. Dan sekarang botolnya sama. Jadi kalau orang, Pak, saya kan belinya bukan Dead Zero, Pak, tapi sari kurma. Coba Bapak lihat itu Dead Zero itu. Nah, kurma ajwa itu kenapa dia sangat luar biasa sekalian, bahkan diteliti jadi pakar aura bukan aura kasih ya, aura. Itu ketika orang makan kurma itu ajwa 7 butir, maka di auranya itu jadi bagus. Tidak bisa diintervensi oleh makhluk gaib. Jadi kalau bagi Bapak sekalian yang merasa kok penyakit saya itu nggak sembuh-sembuh, mohon maaf. Tolong begini caranya. Anda rutin lakukan, yang Bapak ya khususnya, kalau sakit ya misalnya sakit kanker, sakit yang tangan nggak sembuh-sembuh, coba Anda lakukan. Coba Anda lakukan sekalian, ketika pulang sholat, rajin sholat subuh, begitu habis sholat subuh, kayak sekarang gini, minum herbanya. Setelah subuh, minum herbanya. Kalau mau minum herba, sholat dulu. Oh, itu luar biasa, Bang. Doa dulu, doa. Itu punya siapa? Ikhtiar. Kita ikhtiar minum herbanya. Misalnya saya contohkan. Kita minum green. Kan habis sholat tadi, masih berwudu, kondisi ini wudu. Minum green. Nah, berapa dosisnya? Nggak usah dihitung-hitung. Karena satu kapsul green itu setara dengan 1 kilogram sayuran kering. 1 kapsul green. Jadi kalau saya hari ini minumnya 6, berarti pagi ini saya udah konsumsi 6 kilo. Dan mereka adalah ada satu kajian di Bogor itu, taklimnya disebut taklim cincau. Kenapa saya lihat banyak orang-orang tua di situ, yang usia 60, 70 pada sakit-sakit. Lalu ustadznya ngelihat di daerah situ banyak cincau. Disuruh bikin cincau tapi nggak pakai santan, nggak pakai es. Ingat ya, nggak pakai santan, nggak pakai es. Cincau yang ada batangnya, ada dahannya itu, yang warna hijau itu klorofilnya tertinggi. Makanya saya senang minum yang banyak durinya itu, Pak. Cincau yang banyak durinya. Cincau hijau lah begitu. Cincau hijau. Nah, kenapa saya minum green? Karena di dalam komposisi green itu ada cincau hijau. Jadi setiap hari saya minum green, maka tubuh saya yang asam dia akan netral karena dinginnya cincau ini. Nah, selain itu juga saya lihat saya minum gamat. Kenapa gamat? Karena gamat ini sangat bagus proteinnya. Terus dia kolagennya bagus. Macam-macam. Dan luar biasanya herba darat dengan herba laut diketemukan, dia jadi 13 kali lipat.
Yang ketiga minum spirulina. Itu, spirulina. Kenapa kalian antioksidan terbaik? Nih. Ini saya ini deep squatnya nggak tahu kemana. Harusnya ada deep squat di sini ya. Oh iya, diminum istri saya di kamar, di hotel. Beliau rajin minum deep squat harusnya. Ketika hamil, bahkan setiap hari konsumsi deep squat rutin. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Tidak pakai dosis buat saya. Kenapa? Herba itu kalau kita sedang sehat, jadi food supplement. Ibaratnya begini, ngayam-ngayamin kalau bahasa orang Jawa. Saya biasa makan racun misalnya, di luar sana. Lalu saya pulang ke rumah. Nanti kalau pankreas saya ngambek, bahaya itu. Saya konsumsi herba. Supaya apa? Ini makanan buat tubuh saya. Kalau yang di luar sana itu, makanan buat lidah saya. Benar? Enak banget tuh makan bakso itu kan. Tapi pertanyaan begini Mbak Salia, saya tanya pada Anda semua. Bakso itu apa vitaminnya? Nutrisi yang terkandung oleh bakso. Tolong sebutkan, satu aja. Karbohidrat. Karbohidrat. Apalagi? Kolesterol. Kolesterol, apalagi? Hanya pedesnya yang mantep, Pak. Vitamin C, Pak. Lemak. Apa saya? Vitamin C. Sawinya. Sawinya. Ingat sayur kalau udah ketemu daging itu udah berubah itunya apa namanya? Kandungannya udah berubah. Gitu. Hanya vitamin Apalagi cuma C, Pak. sawinya cuma 2 potong. Kan ada. Jadi vitamin C. Ada sausnya, Pak. Sausnya apalagi saus yang harganya 3.500 dari cabai busuk, tomat busuk. Katanya Botol. Pak itu cincau bisa dibikin sayur Pak. Bisa. Makanya gini Mas Alia, rekrut tukang bakso. Ajarkan ke mereka, bikin bakso herbal. Bikin mie-nya dari cincau. Bikin mie-nya dari bayam. Bikin mie-nya dari bawang merah. Dari apa namanya? Wortel. Dulu ada mitra kita itu bikin bakso misalnya dari bahan mie. Herbal banget, herbal semua. Cuma sayang waktu itu saya belum jadi LED. Saya belum punya jaringan. Saya belum bisa endorse jaringan saya. Nah, kalau sekarang saya bisa endorse. Saya tinggal datang ke warungnya, bikin video sebentar, lalu makan bakso di situ. Wah, enak banget ini. Baksonya ini selesai, semua orang pada datang ke situ. Benar-benar. Apalagi berpoin. Itu hebatnya ini misalnya. Rekrut tukang bakso. Bakso isi kurma, Pak. Iya, rekrut tukang nasi goreng, rekrut warteg, semua rekrut supaya apa? Supaya mereka paham, supaya mereka belajar, sehingga mereka menyediakan makanan-makanan yang herbal dan halal thayyibah. Jangan sampai hari ini bahasanya baksonya bercampur daging celeng, naudzubillah min dzalik. Kita makan itu jadi subhat, bahkan haram. Makanya saya kalau makan bakso itu saya lihat dia, siapa yang punya. Gitu. Kalau yang punya ustadz, luar biasa banget. Makanya saya pengen nanti kalau punya BC, lagi setting dulu, tanah sudah ada, kita mau bikin ruko, bikin BC, jadi bawahnya itu mall, supermarket, nanti atasnya ruang training, musyola dan sebagainya, lalu depannya itu ada warung bakso, warung pecel lele, pizza, semuanya pakai herbal. Nah, jadi kalau Pak Ustadz Nurdi datang, bertamu di rumah saya 3 hari, saya akan taruh di BC. Nah, di situ ada kamarnya ber-AC dan sebagainya. Itu namanya cita-cita Mas Ralian. Insya Allah Mas Ralian, kalau platinum itu tercapai, insya Allah itu sangat mudah sekali. Maka doain Mas Ralian, saya platinum segera ya. Amin. 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 Kita LED, amin. 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 Ya. Itulah kenapa Mas Ralian sumbernya bersih banget. Sumbernya bersih dulu. Kalau sumbernya nggak bersih, bahaya. Jadi sejatinya bahwa yang saya makan ini setiap hari. Itu yang nasi goreng, mie instan, itu cuma buat lidah doang. Itu semua hampir rata-rata racun semua. Mohon maaf saya bilang begitu. Makanya ada yang nanya, Pak kenapa sih badannya stabil gitu lah. Ya, stabil itu maksudnya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu ini gitu. Itu biasanya saya pakai celana 36. Kemarin pas ada toko factory outlet, saya datang gitu.
ini keren-keren nih. Saya ajak anak saya yang gede, yang SMP. Iya ya, ini kayaknya bermerek semua ya. Kok kayaknya bagus banget ya? Oh, iya, ini kalau orang yang ke Eropa tahu nih, ini namanya Odorai. Bagus banget nih kalau dipakai buat yang apa yang dingin-dingin. Ini ada apa namanya baju pakai tebel-tebel gini, ini buat musim dingin. Oh iya, bagus-bagus ya, murah-murah lagi ya. Iya. Gitu. Saya coba ngambil celana. Tak kira kecil, ukur 32. Saya pakai muat gitu loh. Berarti perut saya udah mengecil nih. Alhamdulillah. Itu sederhana aja Mas kalian. Saya rajin tiap pagi dan malam minum minyak zaitun. Rutin minum zaitun. Itu resep dari Bu Yuni. Bu Wahyuningsih, orang Depok, LED. Dia cerita, Pak, tahu nggak Pak? Saya itu udah turun berat 14 kilo. Iya Bu. Perasaan saya tadi bingung ini siapa? Ternyata ibu ya. Kok badannya udah ini ya. Iya. Satu hari itu saya habis 1 botol minyak zaitun. Yang kecil iya. Iya. Ada minta saya, Pak, mahal juga Pak ya. 30.000 doang ya Allah, 30.000 doang gitu loh. 1 botol kecil, masih hitung-hitungan. Kalau masih hitung-hitungan berarti bonusnya belum gede. Apa katanya? Gedein bonusnya. Rajin PCA, jangan males. Jangan banyak alasan. Suruh HS males, suruh PCA males. Mana bonusnya gede. Istighfar bareng-bareng ya. Supaya apa sekalian? Ketika kita punya uang yang cukup, kita beli herba HNI dengan baik. Pak, kenapa sih HNI terus Pak? Ya saya orang HNI begitu yang pertama. Yang kedua, HNI itu ya pokoknya bagus lah. Nanti materi banyak. Itu di materi itu belakang itu namanya why HNI, nanti saya jelasin. Itu sekalian. Maka sumbernya harus bagus. Supaya apa? Mesin pankreasnya, pabriknya itu dia bekerja terus tidak rusak. Kalau saat kali rusak mesinnya, maka dia tidak akan bisa pulih lagi dengan waktu. Jadi bahasa kalian, sisanya begini. Kenapa orang suntik insulin sampai bertahun-tahun? Saya lagi PCA di Surabaya. Itu ibunya itu cerita, oh ibu, oh ya istri saya punya diabetes Pak. Sudah 20 tahun suntik insulin sendiri di rumah. Bule saya almarhum sebelum meninggal itu di depan saya itu dia tangannya langsung suntik sendiri, cepet begitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Itu langsung sendiri. Yang menarik bahasa kalian, mohon maaf. Ini kata Dr. Agus Rahmadi. Bukan karena kata saya. Udah di-share di YouTube. Insulin itu sumbernya 2. Karena dia enzim. Enzim tidak bisa dibikin. Enzim hanya bisa diambil. Apa itu 2 itu? Yang pertama bersumber dari human insulin. Orang yang meninggal diambil insulinnya. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Orang meninggal itu udah haknya Allah SWT. Udah nggak bisa diapa-apain. Itu kan apa namanya kendaraannya udah kendaraan nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, kita banyak beristighfar dari babi. Makanya ada apa namanya teman-teman kita itu yang sekolah di farmasi, lalu beliau praktek di apotik, begitu lihat bungkusnya insulin itu plastiknya itu bertulis bersumber babi. Begitu dikretek tuh plastiknya, dokter nggak tahu kalau itu bersumber babi. Lalu ada suntikan ke tubuh Anda sendiri. Saya tidak kadehnya pengobatan. Pertama, wa idza maitu fa huwa yasfi. Jika saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. 1. Yang kedua, likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang ketiga, berobatlah ketika Anda sakit, tapi jangan pernah berobat dari berobat yang haram, karena Allah tidak akan pernah menurunkan kesembuhan dari barang-barang yang haram. Makanya wajar suntiknya terus-terusan. Jadi konsepnya itu kalau di luar sana, Bu, di luar sana itu ketika pabriknya rusak, ketika operasionalnya rusak, ketika bahan bakunya lebih, itu boh piye carane itu dijejel-jejelin gitu loh. Dipaksa-paksain, maka jebol pankreasnya. Meledak itu pabriknya. Kalau udah meledak, ketergantungan dengan insulin. Maka maaf sekali, itu perusahaan farmasi itu untungnya gede banget itu. Kita jual sayur kadang-kadang kalau lihat tukang sayur itu sama istri saya, udah jangan ditawar, udah biarin. Itu juga beliau. Kemalan dikit nggak apa, nggak masalah. Cuma beda 1.000-2.000 lah. Apa yang dipikirin lah ya Allah gitu kan. Ibu saya bilang gini, dengan saya, gimana kalau akikah anakmu itu besok habis lebaran haji aja. Kalau habis lebaran haji kan itu kambingnya murah-murah. Kalau sekarang masih mahal. Bu,
Mahal berapa sih Bu? Paling ya 100-200 ribu. Ah, udahlah. Insya Allah ada rezekinya begitu. Orang biasa bilang 100-200 ribu itu mahal, benar? Tapi ya alhamdulillah, bukan karena saya LED, bukan ya. Makanya gini Bapak sekalian, ada banyak, ini sedikit, material menentang sedikit. Penyakit kanker, hepatitis, penyakit parah itu, bisa jadi itu karena faktor ain. Penyakit ain, tapi penyakit ain itu karena ketajaman mata seseorang, baik dia orang soleh maupun orang nggak soleh. Dulu sahabat ada yang punya ketajaman mata yang luar biasa. Diuji oleh Allah SWT, uji oleh sahabat Rasul dan sahabat itu melihat unta, dipantang unta, mati untanya, karena beliau punya ketajaman mata. Jadi kalau kita hari ini punya ketajaman mata, saya lihat hati-hati. Maka banyak rumah-rumah orang Arab itu tulisannya apa? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita dipuji, kita merasa bagus begitu, bila sering ucapan Masya Allah, tabarakallah. Itu terbebas dari ain. Mobil Arab itu ditulis Masya Allah, tabarakallah. Mobilnya bagus-bagus. Supaya kan kadang-kadang kita gini, ain itu tidak hanya menghinggapi manusia, bisa hewan, bisa kendaraan, bisa rumah. Rumahnya bagus banget ya, gitu kan? Itu orang itu punya ketajaman mata, misalnya kebakaran bisa jadi. Makanya ada Ustaz bilang gini, tahu Jupe misalnya? Tahu Jupe lah, tidak PRS begitu loh. Ya. Itu kan ada yang bilang, kenapa kalau dia jadi kena kanker dan sebagainya? Karena dia terlalu ujub dengan dirinya, terlalu memamerkan dirinya, terlalu bangga dengan tubuhnya. Semua orang kan ngelihat, ada yang pajat, matanya tajam. Ya, itulah kenapa nge-share foto anak itu jangan di sosial media. Jangan alhamdulillah lahir anak saya difoto itu jangan. Karena bisa kena ain nanti. Makanya share-nya japri, nggak di sosial media. Kalau sosial media cuma siluet doang. Nah, Bapak sekalian, coba kalau hari Anda sakit, siapa yang sakit hari ini? Tangan kita sakit, tubuh kita sakit. Habis minum herba rutin, habis sholat, minum herba, pegang tempat yang sakit, lalu Anda bacakan Al-Fatihah. Ayat atau ayat ruqyah. Kalau jadi pusing dan sebagainya, itu menjadi kena ain. Gitu loh. Pegang. Wah, pundak saya pegel, pegang. Tapi kalau nggak ngefek, ya itu kolesterol gitu loh. Paham ya? Segera minum jus kuah. Jangan, saya kena ain Pak. Nggak mau beli dips kuah kena ain. Bukan masalah nggak mau beli dips kuah, Bu. Kita itu kan harus jadi ngomong kesehatan itu harus tidak boleh ada tendensius, tidak ada embel-embel dan sebagainya. Ngomong terus aja, ngomong aja begitu. Nah, itulah kenapa bahasa liar pentingnya kita belajar. Dan tim Buddha itu luas banget. Dan semoga saya punya kesempatan untuk bisa belajar lebih banyak lagi ya. Nah, pabriknya itu mesinnya harus dijaga dengan mengkonsumsi makan-makan yang baik-baik. Penting. Kalau sumbernya baik, insya Allah mesinnya baik. Salah satunya apa sekalian makan dari racun? Ingat, habis makan tidur, nah itu. Siapa yang begitu? Malam Minggu misalnya, malam Ahad. Wah, kesempatan nih pada libur semua. Barbecue di depan rumah, di lantai 2 barbecue, mau bakar-bakaran, ya. Jam 10, jam 11 makan sate, makan ini, makan itu. Habis itu jam tidur gitu loh. Karsinogen. Iya. Apa bisa lihat lambung Bapak Ibu sekalian masih bekerja. Pankreas bekerja, semua bekerja. Sedangkan Ibu tidur. Bangun tidur capek semua. Maka 4 jam sebelum Anda tidur itu sudah selesai makan beratnya. Selesai. Kalau terpaksa gimana Pak? Kalau terpaksa pas perjalanan baru pulang jam malam. Ya harus ditunggu dulu. Begitu Anda makan, jangan langsung tidur. Tunggu dulu minimal 1-2 jam. Baru tidur. Efeknya begitu. Semakin kita mundur tidurnya, maka semakin kita tidurnya kurang berkualitas. Nah, ya makanya hari ini istighfar banyak ya. Yang kalau malam itu nasi goreng, ketoprak, nasi uduk, gitu. Macam-macam. Saya dulu pulang PCA naik motor. Bonus 3 juta 4 juta. Nggak punya utang, nggak ada cicilan, kayaknya gede banget 4 juta itu. Ya Allah, gede banget 4 juta ya. Itu rumah alhamdulillah cash belinya, gitu kan. Motor alhamdulillah udah lunas.
Dan semua dengan ada cicilan. Setiap pulang PCA jam 10, jam 11, jam 12, itu istrinya nungguin di Bogor itu. Saya telepon istri, "Mah, udah nyampe depan nih, nitip apa ya?" "Biasa ya, nasi goreng langganan gitu. Jangan pedes ya gitu. Atau mie godok, sate." Udah, pulang, saya duduk berdua sama istri makan berdua. Makan, di situ apa namanya? Gosok gigi, tunggu sebentar tidur. Nah itu yang jadi penyakit gitu loh. Makanya dulu waktu pas awal itu sakit-sakitan saya waktu itu. "Aduh Afwan Bu, belum bisa HS, saya lagi drop gitu." "Perasaan Bapak sering drop gitu." "Iya, mohon maaf." Gitu. Udah minum herbalnya terbatas, makannya racun semua lagi gitu. Stres, duitnya apa kadang naik gitu. Maka begitu ada mitra saya itu sakit nggak sembuh-sembuh, "Pak, apa dong resepnya buat saya?" Saya udah kasih macam nggak sembuh-sembuh ini. Beliau udah sedekahnya banyak. Karena apa? Punya anak, nyantuni anak yatim. Herbalnya udah kuat. Saya bilang, "Saat antum kalau LED saat sembuh itu." "Oh gitu ya?" "Iya." "Bener nih?" "Bener. Antum bisa gemuk dan sembuh." Bener sekalian. Begitu sekarang jadi Loyal Crown Executive Director, sembuh sehat, ketawa-ketawa gitu kan mana-mana, kan duitnya banyak. Bahagia gitu. Maka kata kuncinya adalah sekalian bahagia. Bahagia saja. Anda harus bahagia, apapun kondisinya. Dan bahagia itu tanpa syarat. Nih, bahagia itu tanpa syarat. Aduh, mobil saya kalau mobilnya Alphard saya bahagia. Kalau mobil saya mobil Pajero saya bahagia. Nggak boleh. Nah, yang nggak bahagia itulah yang punya penyakit. Makanan itu sedikit saya lihat, tapi rasa denda, emosi, dengki, angku, iri, itu yang nggak bahagia. Apa cirinya Mas Alian? Kalau angku itu biasanya gua, enggak gitu. Pokoknya harus ini, pokoknya itu angku. Apa itu iri? Iri itu ya wajar lah, dia jadi LED, orang dia punya mobil, pintar ngomong, ini itu gitu. Itu iri. Hati-hati istighfar baik-baik ya. Itu mentor saya, Pak. Kalau saya nggak jadi ED, dia nggak jadi GED. Kalau saya omsetnya nggak naik, dia nggak bonusnya nggak gede. Wah, hati-hati itu. Istighfar banyak-banyak. Angkuh, dengki. Apa dengki bisa lihat? Sederhana. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kalau tetangganya sakit, syukurin tuh. Makanya jangan beragu, itu angkuh namanya. Dengki. Dengki. Jadi susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Makanya hari ini begitu saya dapat mobil dari perusahaan, alhamdulillah 250 juta sekalian, itu tidak sedikit. Saya beliin mobil itu di depan yang hitam itu Terios. Masih setia menemani saya 3 tahun ini. Gitu. Langsung saya syukuran, undang tetangga. Biar apa? Biar orang itu tidak tidak ain dan tidak dengki dengan saya. Gitu sekalian. Jadi kalau misalnya hari ini ada di lantik jadi co-LED, syukuran, undang tetangga, kanan kiri, keluarga dekat, makan bareng. Lalu ada ceramah di situ, kasih presentasi, alhamdulillah Bapak sekalian. Hari ini Bapak sekalian, saya diangkat jadi kandidat of Loyal Executive Director PT HNI. Gitu. Begitu diangkat jadi LED, syukuran lagi. Nanti kalau nggak suka tambah lebih nggak suka itu, Pak. Ya, itu kan suka nggak suka. Kalau orang yang sudah punya penyakit hati mah susah, Pak. Dibetul-betulinnya juga. Ingat, kalau Anda pengen sukses, rubah kata-kata susah. Masalahnya sulit. Tapi Pak, ingat, bahagia itu tanpa Batas. tanpa masalah, tanpa syarat. Syaratnya LED, Pak. Nah, makanya kenapa tiap pagi itu kita disuruh al-maksurat sekalian berdoa. Doanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri terus Anas minal jinnati wan nas. 3 kali baca doa itu. Jangan lepas setiap pagi. Baca soal masuk itu terus, baca masuk terus setiap pagi. Yakin itu, Pak. Yakin udah nggak usah dibahas, Bu. Nggak usah dibahas. Panjang. Waktunya udah habis. Pabriknya perlu bagus, maka perhatikan sumber dari makanannya. Itu pertama. Kalau sumbernya bagus, maka bagus. Yang kedua, pabriknya jangan dipakai tiap hari. Jangan tiap full 24 jam dipakai. Nggak istirahat. Gara-gara apa sekalian? Gara-gara
bahannya itu yang diproduksi itu, yang diproses itu, bahannya itu kimia sintetis. Gulanya gula kimia sintetis. Apa itu? Gula pasir, aspartam, sakarin. Itu semua sintetis. Minum teh berapa gulanya? Minum kopi di luar itu berapa gulanya? Pak, kopi Sevel kan ada gulanya. Memang ada gulanya. Tapi kan ada herbanya. Wah, mahal kopi Sevel, Pak. Saya biasa beli kopi 1.000. Ya itu 1.000 kopinya doang. Nah ini kan ada herbanya, Bu. Ibu ngambil mengkudu di hutan. Nanti makan macan, Ibu. Coba bikin sendiri lah, bikin sendiri. Ambil Pokoknya mengkudu, kopi Sevel. ambil kayu manis, ambil daun sendok, ambil Angin. kopi, ambil ini, ambil itu. Kulit Semua bikin manggis. racik jadi kopi semanis, seenak kopi Sevel. Setelah mati Tidak itu nggak akan bisa. bisa. Lebih mahal bisa jadi. Mahal. Lebih mahal. Jadinya pahit. Iya. Pak. Jadi kalau ada agen saya bilang mahal banget Pak kopi Sevel, Pak. Berarti antum itu bonusnya belum gede. Kalau bonusnya gede, murah. Setiap datang itu tamu ke rumah kasih kopi Sevel. Nggak level leader itu ngasihnya teh. Ya Allah, kasih teh manis. Kopi Sevel sekalian, kopi HC suruh milih. Kalau perlu taruh di rumah ada depan EGM, kopi Sevel, ada kopi HC. Suruh milih Betul, mana. Pak, banget itu. Sering-sering Oh, bertamu nyoba. ke rumah Pak Khalid aja kalau. Monggo silakan. Pak Sapudin, Pak Hari. ATWA. ATWA. Jadi penting nggak sekalian. Tahu nggak kenapa saya sering ngasih materi Zoom? Meskipun mungkin ada ya materi itu doang Pak, bosan Pak. Karena Aku saya bahagia dengan Pak Khalid. karena saya bahagia begini, bisa ketawa-tawa, benar? Betul. Bisa ngobrol dengan banyak orang. Seneng Imunitas booster nih, imunitas booster. ya. Ingat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kalau susah tidur, pegel-pegel badannya itu tandanya ibu kurang gaul. Ibu kurang susah Saya kurang ita. gaul, Pak, kurang isi kantong kayaknya. Makanya Bu, biar gaul, ibu bawa produk, keliling, ketemu dengan saudara-saudaranya. Bawa aja produknya. Tenteng aja produknya, nggak usah ngomong. Biar produk yang ngomong nanti. Yakin Pak. betul banget, Pak. Pak, solusinya kalau akan ada teman nih, dia nggak mau perbanyak teman karena katanya bilang gini, nggak mau terlalu banyak-banyak karena nanti ada-adanya yang akhir-akhirnya ghibah terus. Nggak mau, kan bisa diganti ghibahnya. Itu solusinya kalau ngasih saran buat Hibahnya ganti dengan orang yang HN. seperti itu gimana, Pak? Itu namanya kalau udah keyakinan berat. Kita tidak bisa merubah orang. Rasulullah aja sampai meninggal tuh pamannya itu nggak akan mau masuk Islam. Jadi kita doakan saja. Doa silahul muslim. Doa adalah senjata yang baik. Senjata. Dan mereka yang berdoa kepada saudaranya dan saudaranya nggak tahu kalau didoakan itu insya Allah dua-duanya dapat. Amin. Bapak Ibu sekalian jangan pelit doain saya platinum gitu loh. Amin ya Allah. Amin. Juga dapat, doa juga dapat. Kabul. Doain ya Allah. Kabul. Saya, pas ngomong saya, Pak, tadi malam pas tadi udah saya doain, Pak. Ya Rob. Nggak usah ngomong ya. Jadi bahagia itu penting. Satu kunci ya pentingnya adalah semua kalau bahagia Mas kalian, organ tubuh kita juga bahagia. Alhamdulillah. Kita juga bahagia. Ya. Semua jadi ceria. Benar? Benar. Semua terasa ringan, tidak Makanya kalau saya nyari bahagia, Bu, gampang caranya. Datang ke ibu saya, Bu. itu bagus betul, Pak. Serius itu. Datang ibu saya, terus ibu kita makan bakso. Kita hitung, satu keluarga kita ada berapa? Ada ini 20, oke, beli bakso semua. Murah 13.000 kali 20 mah ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali begitu gitu. Ya, Pak. Nah, makan bakso bareng sambil ngobrol, yang biasa nggak makan bakso jadi ngelihat bakso jadi enak banget gitu ya. Kita pulang dari HS dapat sate ya, daripada kasih ke rumah kasih ke saudara yang jarang makan sate. Itu bahagia banget lihat mukanya itu, lihat sate itu seneng banget gitu. Nah, ketika kita seneng lihat itu, bahagia itu meningkat imunitas kita. Ingat sekalian, keyakinan itu luar biasa. Ada seorang pengusaha Yaman, kaya raya. Beliau itu lumpuh, cuma yang bergerak kepalanya doang. Seluruh tubuhnya lumpuh, dia di kasur. Beliau berazam,
saya pengen umroh. Ada dua pengusaha, satu pengusaha orang Yaman, satu orang Bandung. Begitu orang Bandung itu orang kaya raya, Bu, bisa lihat, sakit begitu, ditinggal keluarganya. Di rumah sakit, nggak diurusin. Tetap hartanya diambil gitu. Tapi ini Yaman nih, alhamdulillah keluarganya masih ngurusin. Ajudan masih ngurusin. Dia bilang ke ajudannya, tolong lobby ke Arab Saudi. Gimana caranya saya bisa umroh? Bisa lobby. Itu umroh sekalian. Pakai keranjang, bukan pakai ranjang, pakai ranjang. Biasanya kan pakai kursi roda, pakai ranjang, pakai ranjang, diawasi dokter ahli, rangkanya. Di depan Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, saya udah di depan Ka'bah nih, menuntut janjimu. Ya Allah, saya keluar dari sini saya sehat atau saya meninggal, gitu deh. Diukur apa belum ulang-ulang, karena keyakinannya sekalian, tawaf gitu. Lalu tiba-tiba dia tertidur. Ada suara, tangan bergerak, kaki bergerak. Coba kamu turun dari ranjang. Beliau turun dari ranjang, bisa jalan, bisa tawaf. Semua dokter ahli nangis semua. Itu kekuatan doa. Maka sekali buat kalian, konsep keyakinan. Jangan pernah merijek doa kita gara-gara kita nggak yakin. Ya Allah, saya mau jadi LED, mungkin nggak ya? Nggak jadi itu. Ya Allah, jadi LED berat banget, ya Allah, nggak jadi gitu loh. Yakinlah. Yakin. Doanya yakin, masalah makbul begitu. Makanya kalau ibu sedekah, ibu tilawah, habis kajian begini, selesai berdoa, ya Allah, semoga begini. Gitu. Ketika dikasih makan sate, ya Allah, semoga sate ini jadi buat saya sehat, tambah kuat, tambah berkah. Yang ngasih sate itu tambah rezekinya, begitu. Ya, Bu? Iya, Pak. Nah, sumbernya itu harus baik. Terus yang kedua, bahan bakunya harus yang bagus. Bagus. Jangan sampai terlalu banyak kan itu gula pasir. Mohon maaf, gula pasir. Karena gula pasir itu dalam prosesnya itu dipanaskan 400 derajat, lalu didinginkan. Dikasih pemutih sama pengeras. Makanya putih dan keras ya. Lalu apa yang bagus, Pak? Madu. Sari kurma. Itu bagus banget. Tapi mahal, Pak. Ingat, kalau bilang mahal nggak kebeli. Nggak ada rezekinya. Tidak ada yang murah sekarang. Murah. Orang Papua ditawarin sama mitra saya itu madu multiflora. Apa dia bilang? Nggak mau beli. Berapa? Masa madu asing 80.000? Murah banget itu. Nggak beli, saking murahnya katanya. Bedanya kalau orang Jawa, madu yang nyari madu yang 30 ribuan, sekilo gitu. Nah, itu kan bukan madu itu. Pak, Bu, madu itu ngambilnya di atas pohon yang tinggi-tinggi begitu. Nggak mudah ngambilnya. Gitu loh. Dan tidak tiap hari bisa diambil. Ya kalau bahan bakunya udah mahal, yang aman-aman kan dijual murah. Gitu ya. Bukan karena poin juga bukan. Karena memang itu udah mahal dulu bahan bakunya. Gitu. Nah, usahakan itu gulanya dari gula-gula alami. Sukrosa, fruktosa dari alami. Jangan yang sintetis semua. Maka hari ini misalnya saya kalau keluar kota misalnya, keluar kota itu kadang-kadang kan jalan itu pengennya kalau ngantuk pengen manis-manis, yang manis. Jadi indikasi orang diabetes itu yang pertama ngantukan. Mudah banget. Ada kuliah begini nih, nggak pakai video. Tahu tidur. Lagi assalamualaikum udah tidur gitu kan. Lagi asmaul husna tidur gitu. Nah, kalau Anda orang pakai cadar. Yang tertidur seperti tidur, berarti Bapak sekalian bisa jadi ada indikasi diabetes. Pertama. Yang kedua, mudah haus dan mudah lapar. Jadi gampang aja haus terus begitu. Tapi ada juga sih orang yang memang pelor gitu. Habis nempel Molor. Jadi lagi kuliah tidur, lagi ini tidur, kerja tidur begitu. Itu mah malas gitu. Maka doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wa kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang tiap pagi diulang-ulang. Biar kita terhindar dari malas. Terhindar dari kesulitan, hutang yang melilit begitu. Siap? Siap. Bahagia kan kalau kumpul-kumpul begini?
Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Bahagia bahagia. banget, Pak. Ya juga ada gini, Udah lama ada nggak ikut. ibu-ibu itu kan pakai video di belakang kan rumahnya gede-gede, bagus-bagus. Ya Allah, ini rumahnya bagus. Dalam hati saya nih, aduh, keren rumahnya nih, ya Allah, gitu kan. Pengen punya rumah besar begitu, supaya bisa nambah itu orang kalau HS tuh nggak di teras gitu loh. Kan kadang kalau HS kan 50 orang kadang-kadang gitu ya. Itu di teras itu. Itu ya karena semangatnya luar biasa ya. Jadi sekalian penting bahan bakunya diperhatikan. Gitu. Terus tambahin insulinnya. Sebenarnya insulin nggak bisa diproduksi, tapi bisa digantikan sementara. Dengan apa misalnya? Dengan gamma. Kalau gulanya itu kita gantikan dengan sari kurma, madu, extra food, sangat cocok. Coba Bapak sekalian anak-anak Anda hari ini kalau presentasi kepada anak-anak itu, Ibu, coba Ibu berikan extra food kepada putra Ibu, pada anak Ibu selama 7 hari. Kita lihat reaksinya. Makan nanti 7 hari kemudian, anak Ibu jadi makannya banyak, tambah sehat, jarang sakit. Terbukti kan? Ada mitra saya itu dulu sering ingusan, sakit-sakitan, kurus, dikasih extra food. Kelas 1 SD itu berat badannya 40 kilo. Karena makannya banyak begitu. Saya bilang, ini luar biasa. Celananya nggak ada yang muat. Dibeliin celana dewasa dipotong bawahnya. Karena saking gebuknya gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini extra food adalah makanan di rumah kita. Jangan bilang mahal lagi. Oh, ingat, kalau mahal tandanya bonusnya belum gede. Caranya biar gede gimana? Aktif lah ini. LED. Gimana cara LED? Belajar. Nah kalau mau belajar ini ada kelasnya itu. Nah, bisnis kelas itu start tanggal 1 sampai 10 Juli 2001. Harusnya tanggal 27 ini sudah elibet kedua. Saya saksi Rp1.000. Tapi kalau Bapak sekarang mau ikut khusus 1 hari ini dari mulai pagi hari Ahad pagi ini sampai nanti malam jam 00 yang mau ikut kelas bisnis nggak harus saksi Bu, cukup 59.000 ya. Siapa cepat dia dapat. Udah ada 150 orang yang daftar itu dari seluruh Indonesia. Gitu. Nanti diinfo sama mitra lain, Pak Ustadz. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi orang yang ini biasanya gitu lemesan, pengen manis saja begitu. Nah kalau lihat di kuku, lihat kuku ini di bawah kuku kita hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. Jadi ada yang begini, Pak kenapa saya suka semangat? Nggak semangat banget. Itu kukunya hitam-hitam gitu bawah kukunya. Itu kadar gula tinggi loh. Gimana? Rubah kadar gula itu yang ada cadangannya banyak itu rubah. Jadi ada diabetes tipe 1, tipe 2. Yang tipe 1 itu kurus jadi kurus kayak ibu saya, kurus kering. Itu biasanya glukagon ya atau pabrik alfanya itu, pabrik gulanya itu tutup. Gitu. Makanya perbanyak puasa sekalian. Untuk apa? Kalau rajin puasa itu dia ada jeda. Jadi ada ustadz meneliti dengan mencit atau tikus. Tikus itu ada 4, A, B, C, D, E. 1 tikus, 5 tikus itu dikasih makan seperti orang normal, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Itu masa hidupnya cuma setahun 2 hari atau beberapa hari. Langsung wafat. Yang kedua, tikus yang dia puasanya ayamul bitok tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap tanggal 13, 14, 15 dikasih puasa. Dia lebih lama, 1 tahun sampai 1,5 tahun lah begitu. Lebih lama dibandingkan yang makan 3 kali. Lalu yang rajin puasa Senin Kemis, jadi setiap Senin dan Kemis nggak dikasih makan tikusnya. Itu dia bisa bertahan sampai 2 tahun lebih. Yang menarik adalah yang puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari libur. 1 hari puasa, 1 hari libur. Itu bisa bertahan hidup sampai 3 tahun lebih. Paham maksudnya? Tikus aja rajin puasa, jadi sehat. Apalagi manusia. Karena tidak ada satupun yang berpuasa tidak bagus. Ulet, jelek, jijik, ibu-ibu ada takut. Begitu dia puasa masuk ke kompong, dia puasa bertapa di situ, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya, keluar jadi kuku yang bagus. Makanya kalau hari ini Bapak sekalian merasa kok berat banget ngerjain HNI, Ibu Bapak sekalian lagi bertapa ini.
lagi dikepompong. Nanti begitu jadi LED, jadi kupu yang bagus. Jadi platinum, wah kupu yang luar biasa. Nanti kalau pas acara itu rebutan pada minta foto. Nah, itulah menariknya. Pabriknya dibenerin, terus apa namanya? Gulanya itu dibersihin, terus apa lagi bisa lihat? Insulinnya diganti sementara. Makanya kenapa kalau orang diabetes itu saya kasih yang pertama Engreen, yang kedua Gamat, yang ketiga apa saya lihat? Tahu nggak? Sari kurma. Karena orang diabetes itu dia butuh makan, tapi makanannya tidak langsung proses. Paling cepat sari kurma. Saya waktu sakit itu sari kurma ekstra food terus, karena apa saya nggak makan, terus konsumsi itu rutin. Dan stop makan makanan yang ini seperti apa namanya blue food, nasi, tepung-tepungan, garam, dan kolesterol semua itu stop dulu. Kalaupun makan itu boleh. Jadi gini, di Bimaristan misalnya, Bimaristan itu ketika orang sakit masuk UGD itu datang 3 dokter. Yang pertama adalah dokter apa namanya? Yang pertama itu adalah dokter kepala dokternya, Pak Dokter. Dia datang menjelasin penyakit Bapak A, B, C, D ini semuanya begini-gini. Yang kedua Ustadz datang, ulama, ahli hadis, ahli Al-Quran, diceramahin sakit adalah sebagian dari ini dan sebagainya. Yang ketiga misalkan ahli gizi. Kebayang orang sakit langsung digituin di Pakistan. Jadi gizinya diperbaiki, imannya diperbaiki, terus pemahaman diperbaiki. Selesai, cepat sembuh. Maka hari ini sekalian paling gampang adalah untuk menjaga kesehatan. Rajin saja konsumsi produk HNI. Rajin aja. Terus spirulina, Engreen, Gamat. Karena itu yang jadi bahan suplemen buat tubuh kita. Yang bakso, mie ayam itu mah untuk lidah kita. Benar ya? Nasi goreng, nasi udah keras, digoreng, pakai telur, karbohidrat ketemu protein, kasihnya daging lagi, kasih sosis, dibentuk bentuk apa namanya? Dibentuk kayak beruang, dikasih apa? Kasih itu macam-macam itu kasih ke anaknya. Begitu anaknya makan, berat pencernaannya, ngantuk di sekolah, nggak bisa masuk pelajarannya, nyampe rumah nilai jeblok, dimarahin sama ibunya. Repot rasanya. Makanya kalau pagi itu usahakan kasih extra food, susu kambing, kopi sevel, deep squat. Jangan sampai ada jadi agen HNI, udah stokis, bahkan DC, bertahun-tahun nggak pernah ngerasain namanya deep squat. Waduh, istighfar rasanya. Pak itu deep squat itu rasanya gimana? Ya kayak gitu. Wah gitu. Enggak. Ya semasain. Enak banget Bu deep squat Bu. Itu Bu, begitu saya ketemu Ibu, langsung ingat utang Ibu loh. Karena deep squat Bu, encer kata saya. Wah, bisa aja Pak ya gitulah. Jadi saya lihat minum deep squat, minum ini. Nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah pakai dosis makanya. Minum aja 1, 2, 3 nggak masalah. Kalau nggak punya uang, saya kayak dulu, saya baru masih kecil, berdoa, ya Allah semoga wasilah HNI, saya bisa punya uang untuk bisa memberikan produk-produk yang halal pada anak saya. Saya bisa minum fiber, saya bisa minum ini itu. Habis doa, jangan doa doang, ikhtiar maksimal mungkin. Ingat ya, kata kuncinya bahagia, ditolak bahagia. Alhamdulillah Bu, Ibu nolak saya Bu ya, doain Bu. Doain aja Bu, saya sukses di AYN. Oh ya, saya doain. Itu, kamu sukses di AYN. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Boleh tahu nggak Bu? Ibu kira-kira ada nggak teman-teman Ibu, saudara Ibu yang kalau saya ajak bisa gitu, siapa Bu kira-kira? Tuh ada tuh teman saya tuh. Coba aja ke sana. Oh siap Bu, begitu. Bahagia. Ditolak lagi, bahagia lagi. Gitu loh. Orang ditolak nggak ada yang hilang. Setiap langkah kita menebar kebaikan bersama HNI misalnya terhitung pahala. Seperti layaknya seorang mujahid. Siap. Nah, maka misalnya di akhir sesi ini, solusi yang terbaik untuk Anda, bagaimana ini? Kembali ke sunnah. Bagaimana cara Rasul makan, minum, tidur, semua kerja. Usahakan kalau mau makan, minum itu kumur-kumur dulu. Sebelum makan ya, makan kumur-kumur dulu. Sebelah makan kumur-kumur. Rutinkan makan pakai tangan kanan, tangan langsung, pakai sendok. Gitu.
makanlah ketika selera dan berhentilah setelah selera. Begitu udah cukup, selesai. Cukup, selesai. Nggak, jangan banyak-banyak. Siap ya? Jangan lupa sekalian perbaiki olahraganya. Hari ini hari Ahad, sebelum ada PCA, mungkin sebelum ada hari ini ada BSC, ikut itu olahraga ringan. Lari 2 kilo, 3 kilo, insya Allah sangat-sangat membantu. Berkeringat itu sangat bagus untuk olahraga ginjal. Dan bagi sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah khilaf. Bagi Bapak sekalian yang masih mau ikut kelas bisnis, mitra-mitranya mau diajak, spesial hari ini masih early bird 1, jadi masih memungkinkan untuk daftar. Khusus ED ya? Hah? Khusus ED? Enggak semuanya. Ini semuanya al-agen, karena ini materi-materi masih dasar, Pak. Nanti ada lagi kelasnya khusus ED nanti. Jadi silakan. Dan insya Allah sekalian, di sesi akhir ini kita akan nanti dengarkan nasyid 1000 mujahid. Kenapa? Karena jika di daerah kita itu ada 1000 orang pejuang, saya salah satunya. Jika daerah saya ini ada 100 orang pejuang, saya salah satunya. Jika ada 10 orang, saya satunya. Jika ada 1 orang, itulah saya. Khalid Nawawi. Bersama sekalian, kita tutup bersama-sama dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf.